Selamat pagi, ladies semua, apa kabarnya? Sekali lagi, selamat pagi semua. Pagi. Ya, karena ini terlalu kosong, boleh saya minta yang di belakang, mendingan kita maju ke depan yuk semua, biar lebih dekat, biar nanti yang terlambat menduduki bangku yang di belakang, jadi kita nggak terganggu ketika kita menyembah Tuhan. Terima kasih semuanya. Coba yuk kita bangkit berdiri dulu, ladies. Boleh kasih salam, ya 5 orang lah ya, tapi yang nggak kenal. Nah, yang belum dikenal, coba boleh keluar dari bangkunya, 5 orang aja, tapi yang belum kenal. Ya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan. Semua kesalamin ya. Boleh tetap bangkit berdiri. Ya. Puji Tuhan. Selamat datang Ibu Lili. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 18 bilang gini, bahwa kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi dan dalam. Amin. Coba sambil gerak-gerak dulu ya biar gak terlalu dingin. Boleh ikuti kata-kata saya sama gerakan saya ya. Kasih Tuhan begitu panjang, tarik sampai stretching ya, lebar. Dua-duanya tinggi, jinjit bolehlah dikit ya, tinggi dan dalam. Ya, begitu lebar, dalam, panjang, tinggi, lebar, dalam, panjang, tinggi. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, seberapapun kita yang hadir. Ya, dan Tuhan katakan bahwa segala sesuatu itu ada musimnya dalam kehidupan kita. Mungkin baru saja nggak berapa lama kita melewati, ada musim menangis, ada musim tertawa, tapi apapun musimnya itu, kasih Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang anak-anak-Mu di tengah ini Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu, kami merindukan kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam itu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur setiap musim yang kami lewati dalam kehidupan kami Tuhan. Apakah itu musim mungkin menangis, musim tertawa Tuhan. Yang kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan, hati kami menyembah, bersyukur Tuhan senantiasa atas semua apa yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan bersama-sama, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan kesetiaan-Mu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari angkat tangan kita, katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis.
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Mari ingat kebaikannya, kasih setianya akan habis. Amin. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Sekali lagi, mari angkat tangan kita dan hadapkan wajah kita kepadanya. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau angkat kami ketika kami jatuh Tuhan, ketika kami lemah. Yes, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mari angkat tangan mata-Mu. kita, tanda penyerahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan lebih lagi bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Yes, bersyukur Oh, baik kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Kau selalu angkat hati kami Tuhan. Kau pulihkan, Kau penuhi hati kami Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku sekali lagi katakan, selalu Engkau mengangkat kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga Yes. di mata-Mu. Kau membuatku Tuhan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari beri kemuliaan bagi
bagi dia. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia yang selalu mengangkat hati kita. Mari para ladies bersyukur. Buka mulutmu kepada Dia, katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih, syukur dalam segala hal. Baik engkau mengalami musim menangis, baik engkau mengalami musim tertawa, untuk keluargamu, untuk kasih setianya. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau setia. Biar kasih-Mu memenuhi kami Tuhan pagi hari ini. Mari datang kepada Dia para ladies. Dia mendengar setiap seruan hatimu pagi hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia mendengar doa-doa kita. Naikkan pujian, sembah syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat hidup kami Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan pernah Kau patahkan Tuhan. Sumbu yang padam Tuhan tidak pernah akan Kau biarkan terus padam Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir pagi ini Tuhan. Ucapkan syukur. Biarkan pagi hari ini kita beri waktu lebih lama lagi bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Para ladies pagi hari ini, kalau engkau ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan, mungkin ada doa-doa yang ingin kau naikkan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Ini kesempatan yang baik, naikkan saat ini. Mungkin kau sedang bergumul pagi hari ini, saat-saat ini dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan mertuamu, dengan mungkin keuanganmu, apapun dengan hubungan-hubungan. Kau rasakan mungkin belum ada jalan keluar, tapi Tuhan katakan, carilah Aku. Cari, mintalah dan ketuklah, maka engkau akan mendapatkan, kata Tuhan. Saya beri waktu untuk setiap kita membawa keluarga kita. Bawa suamimu pagi hari ini. Doakan suamimu pagi hari ini. Mungkin suamimu belum berubah, tapi bawa doa-doa itu saat ini di hadapan Tuhan. Kami bawa keluarga kami Tuhan di hadapan Tuhan, anak-anak kami Tuhan, keluarga kami. Kami merindukan Tuhan ada terus pemulihan boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu mendengar doa kami Tuhan. Bahkan Efesus 3 ayat 20 katakan Tuhan, Engkau menjawab Tuhan, Kau mendengar, Kau sanggup mendengar, menjawab Tuhan setiap lebih daripada apa yang kami doakan Tuhan. Lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami inginkan, desire Tuhan. Lebih apa yang dari kami pikirkan. Mungkin kadang pikiran kami yang tidak sejalan dengan pikiran-Mu. Karena jalan-Mu dan pikiran-Mu itu jauh Tuhan berbeda. Mungkin kami seringkali mengharapkan Tuhan bahwa jawaban doa itu seperti yang kami pikirkan. Tapi sesungguhnya Engkau menjawab lebih jauh daripada apa yang Kau pikirkan Tuhan. Dan kami mau imani Tuhan melalui pujian ini Tuhan, bahwa Engkau mendengar Tuhan lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada apa yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari dengan iman katakan bahwa setiap doamu dijawab oleh Tuhan dengan cara dan waktunya. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan iman datang kepada Dia. Naikkan doa-doamu dengan iman di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan memproses setiap kita, membentuk setiap kita. Yes. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari angkat tangan kita dan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Percaya Yesus, setiap air matamu ditampung di dalam khidmat-Nya Tuhan. Ku harapkan, yes, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar setiap doa. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat semuanya indah pada waktunya. Sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Katakan dengan imanmu, ku kan melihat. Jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat. Dia jadikan. Ku kan melihat. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Mari beri kemuliaan bagi Dia, bagi Yesus yang menjawab setiap doa-doa kita. Dia tahu yang terbaik bagi setiap hidup kita. Datang kepada penolong yang setia. Dia adalah penolong yang setia. Mari datang kepada Dia. Kalau engkau letih, lesu, berbeban berat saat ini, ada satu penolong yang setia. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Tuhan, terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik. Imani. Kau lebih, biar Dia mengerjakan, membentuk kita sesuai dengan proses dan waktunya. Bagian kita berserah dan percaya kepada-Nya. Datang pagi hari ini dengan lebih berserah dan lebih percaya. Penolong yang setia, Kau lebih tahu yang terbaik.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, Dia sanggup memulihkan keluargamu. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi katakan dengan penyerahan dan rasa percaya kita, angkat tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik. Tahu yang terbaik bagiku. Mari berserah, percaya. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Engkau penolong yang setia. Penolong yang setia. Hanya Engkau penolong yang setia Tuhan. Kami percaya. Kami percaya pagi hari ini Kau hendak berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Ibu Lili Afrin Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Kau urapi menjadi sebuah firman yang hidup Tuhan di dalam kehidupan kami, yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Masih tetap di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang hamba-Nya Ibu Lili untuk boleh berjuang untuk firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib dan setia di dalam hidup kami. Sehingga di dalam lika-liku perjalanan yang penuh dinamika, yang penuh perubahan, yang kadang tak terduga, bahkan tidak selalu kami harapkan, kami boleh belajar percaya ada Tuhan yang setia, yang mendampingi kami, menolong kami, dan terlebih daripada semuanya kami mau belajar percaya bahwa Engkau selalu punya rancangan yang baik, rancangan penuh damai sejahtera bagi kami dan bukan rancangan kecelakaan. Saat ini Tuhan kami undang Engkau untuk leluasa berbicara supaya kami boleh mendapatkan berkat khususnya di dalam dunia hari ini yang memiliki tantangan, tekanan dan tuntutan yang kadang-kadang kami rasa lebih daripada yang sanggup kami hadapin. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang lebih daripada segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mempercayakan jam ini ke dalam tangan. Semua yang rindu diberkatin katakan amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera semuanya. Salam sehat. Ya, sehat ini sekarang nomor 1 dan penting, betul? Ya, hari ini kita mau bahas satu tema yang hari-hari ini banyak saya sharingkan dan merupakan satu sebetulnya lebih kepada sifatnya itu eye opening ya, learning. Karena kita seringkali ada dalam satu situasi yang tidak kita pahami dengan baik, lalu kita meresponi dan kita menilai, kita melakukan satu kadang judgement yang maksudnya tuh sebetulnya dari netral sampai sebetulnya nggak ada apa-apanya, bisa sampai sebetulnya melukai gitu kan. Nah kita mau belajar yang saya kasih judul, saya dengan Diani ngomong judulnya apa yang baik ya, supaya nggak nakut-nakutin orang, The Beauty of Healthy Mind. Indahnya pikiran mind, ya, otak, cara berpikir, pola berpikir, kebiasaan berpikir yang sehat. Kenapa saya ngajak ibu-ibu berpikir khususnya tentang hal ini? Karena kita perempuan wanita ini adalah diciptakan Tuhan sebagai apa? Penolong, Ezer. Bayangin kalau Ezernya sakit, gak sehat, pikirannya gak baik. Yang ditolongnya bagaimana? Bagaimana? Oh pasti penuh dengan masalah dan bahaya dan ancaman ya. Karena wanita ini peranannya besar sekali, betul apa betul? Ya, ininya jangan keluar dulu. Ya, tapi dia udah keluar langsung ya. Ini pakai PowerPoint apa pakai PDF? PowerPoint ya. PowerPoint mesti tengahnya itu jangan keluar dulu ya. Jadi wanita dari pagi sampai bangun tidurnya itu kan punya peranan yang banyak. Kalau pikiran wanita dari pagi udah gak sehat, udah mumet, udah rudet, kira-kira gimana emosinya?
perilakunya. Seharian serumah jadi neraka katanya. Pokoknya si mami kalau senang rumah jadi sorga. Masakan jadi restoran gitu ya kan. Tapi kalau si mami bete gitu ya. Lagi perasaannya moodnya gak enak. Pikirannya lagi banyak kerudetan, banyak kekhawatiran. Bakal lagi kecurigaan. Kira-kira sehari itu semua bakal jadi sasaran daripada emosional. Dan overload daripada pikiran yang ada di dalam hati mama. Nah, wanita itu mestinya jadi penolong yang diciptakan dari tulang rusuk. Tapi karena hari-hari ini hidup banyak tantangan, banyak tekanan, dan pria banyak yang kolaps. Akhirnya perempuan yang mestinya jadi penolong sekarang jadi tulang punggung. Betul nggak betul? Di sini siapa yang jadi penolong, siapa yang jadi tulang punggung? Ada yang jadi tulang punggung? Yang kalau nggak ada si mami teh sarumah-rumah, penghasilan si mami yang ngatur, pekerjaan di rumah, pegawai, segala macam makan, konsumsi, kegiatan di kantor, di pabrik, ya anak sekolah sampai anak kawin sampai punya cucu si mami yang mikirin mami teh segalanya. Bayangkan nggak tekanan perempuan seperti ini? Ya nggak heran kalau perempuan tuh bisa pada stres. Bilang kanan kiri, stres. Banyak ting kerjaan, tanggung jawab dan kadang-kadang kita nggak bisa nolak. Namanya mama, betul nggak? Betul nggak? Anak kawin ku kawin nak cenah. Tapi kalau ada apa-apa nyarinya siapa? Mami. Terus si mami bisa, udah jadi rumah tangga sendiri, ngurus sendiri, bisa nggak begitu? Banyak yang bilang, saudara sendiri kalau ada masalah cari mama, ada apa-apa, mama nitip lah anak. Ya, anak saya perempuan. Tapi mami tanggal segini ada di Bandung nggak? Kenapa? Gue mau diving, mau nitip si Kofi. Anak gue kan nggak punya anak. Anaknya dia apa? Anabul. Tahu nggak anabul? Ya. Jadi si Kofi itu jenis anjing cowok-cowok yang hitam ya, dititipin tuh. Padahal ternyata kemarin saya nggak bisa, dia nitip di Jakarta 1 hari no pepeceng 280.000. Cok jadi mama tega mau 10 hari. No tiap poe, ya udahlah kamamikan lah. Bari jeung ya bagi-bagi atau berkatnya buat mami gitu ya. Diheureyan gitu ya. Oh, bibi saya bilang, "Udah Bu, sama saya aja mendingan tipsnya kasih ke saya," katanya gitu kan. Mami itu di mana-mana begitu. Itu urusan anjing, belum urusan yang lainnya. Ya, berapa banyak urusan rumah tangga gara-gara si mami terus mikirin anak. Eta si oeh bungsu cenah. Yang lain mau udah jadi si bungsu can bisa cenah. Betul enggak? Jadi ada apa-apa teh anak yang lain ngasih, si mami teh mau rojol lagi kemana? Si bungsu misalnya, anak kesayangannya mami, saudara-saudara teh jadi gak senang. Betul apa betul? Nah banyak kan yang gitu kan? Oh banyak cerita. Jadi ibu ini gak mudah peranannya. Dan kalau seorang ibu, seorang wanita tidak memiliki pemikiran yang sehat. Dan kita mau belajar sehat itu bukan cuma badannya gak sakit. Pikirannya sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ada faktor-faktor lain yang kita mesti aware. Because this is part of the real life ya. Kita bisa mendapatkan sesuatu masalah yang berkepanjangan dalam hidup dan sulit merasakan tadi lagu tadi. Tuhan bekerja pada waktunya. Tuhan menjawab doa dengan cara. Kita gak bisa terima hal-hal seperti itu. Ya, karena akan menjadi penantian yang panjang. Nah, salah satu bagian firman Tuhan yang kita bisa lihat contoh bahwa ini banyak dari banyak case dan cerita hubungan antara sehat dan kapasitas seorang wanita. Kita buka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 bercerita tentang pelayanan Tuhan Yesus yang seperti biasa warawiri kesana kesini berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus memiliki kawanan 12 murid yang bersama-sama dengan dia. Lalu firman Tuhan mengatakan selain murid-murid yang bersama-sama dengan dia 12 orang, juga beberapa orang perempuan yang sudah disembuhkan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Dari roh jahat atau berbagai penyakit. Lukas seorang dokter. Pada waktu Lukas menjadi dokter, ilmu pengetahuan, istilah-istilah kedokteran belum berkembang seperti hari ini. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dimengerti pada zaman itu. Ya, perempuan-perempuan yang disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi gangguan roh jahat bisa juga dikategorikan sebagai gangguan-gangguan penyakit. Mungkin berkenaan dengan masalah emosi, dengan masalah mood, dengan masalah thinking disorder ya. Yang waktu itu gak ada, cuman ini dianggapnya gangguan roh jahat. Di antaranya adalah Maria yang disebut Magdalena. Maria yang mana? Yang berasal dari kota Magda sebetulnya ya. Kota yang perikanannya kuat. Yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Banyak perempuan lain. Karena ini 12 orang laki-laki, makannya dari mana? 12 laki loh, makannya banyak loh.
Ya cucian apa kemana-mana gitu, siapa yang ngurus? Ya ada tim perempuan, tim pelayanan ya. Tidak merendahkan perempuan kerjanya masak dan ngurusin baju, tetapi melayani dengan segala kebutuhan mereka. Perhatikan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ini perempuan-perempuan yang punya latar belakang sosial, ekonomi, dan story. Baru bergabung dengan mereka ya. So apa yang saya ingin ibu-ibu perhatikan di sini adalah, sorry bapak-bapaknya gak disebut ya, karena this is ladies, but you are here to helping ladies ya, thank you ya. Beberapa orang perempuan yang sudah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Dan perhatikan setelah perempuan ini disembuhkan, mereka mulai menemukan identitas diri yang baru, rasa berharga, bersyukur yang baru. Bayangkan seorang yang sakit, kalau saudara pernah tahu seseorang yang misalnya kalau kita katakan gambaran dikuasai oleh roh jahat. Kehidupan seperti apa sih? Perkataannya, emosinya, pikirannya, perilakunya. Ya kan? Cara dia berpakaian, cara dia hadir di tengah kehidupan dengan sangat mengganggu dan tidak enak dilihat. Orang zaman sekarang mengatakannya dan pada waktu itu mengatakan, maaf ini istilah tidak boleh disebut setelah kita belajar tentang apa yang saya belajar hari ini. Orang gila. Ya kan? Semuanya makan tidak pada waktu dengan wajar dan lain sebagainya. Perilaku sangat membayangkan kalau itu seorang perempuan, dan perempuan ini ada perempuan kaya. Kebayang gak malunya kayak apa? Gak bisa menguasai dirinya. Dikuasai oleh sesuatu di dalam dirinya, orang bilang roh jahat. Dan itu stigma yang berlaku sampai hari ini. Tapi mungkin ada penyakit lain yang belum teridentifikasi pada waktu itu dan belum mengerti. Tetapi Yesus menjumpai mereka tanpa merasa takut, tanpa mengecilkan, meremehkan nih orang yang punya masalah yang gak bisa diobatin. Yang masalah yang gak usah diurusin karena udah terlalu rusak, terlalu tidak berharga. Yesus menyembuhkan mereka. Kebayang gak orang ini sekarang diberikan satu harga diri yang baru. Ada yang bilang Maria Magdalena ada perempuan yang juga mengurapi kaki Yesus dengan minyak. Tetapi itu hanya penafsiran yang disambung-sambungkan, yang bisa iya bisa enggak. Tetapi yang pasti Lukas mencatat dengan jelas, Maria yang pernah sakit dan disembuhkan. Dan Maria Magdalena merupakan salah satu wanita pemimpin perempuan di gereja mula-mula, namanya cukup leading, lebih daripada Maria ibu Yesus. Dia berperan di dalam gereja mula-mula. Kenapa? Karena di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, nama Maria Magdalena itu disebutkan. Dan kisah kebangkitan Tuhan Yesus, perempuan yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus pada menjadi saksi pertama melihat Yesus bangkit itu adalah Maria Magdalena. Yang memberitakan kepada orang. Petrus sama Yohanes tidak melihat langsung, kemudian baru lihat langsung. Setelah mendengar cerita dari para perempuan yang adalah salah satunya Maria Magdalena. So Maria mendapatkan satu positioning baru, identity baru. Tidak heran bukan di dalam kehidupan seorang yang udah dipulihkan rasa syukurnya kayak apa. Kalau Anda dirimu sakit, kalau anakmu sakit, suamimu sakit, anakmu sakit. Dengan keadaan yang sangat tidak nyaman dan tidak enak dibicarakan. Jadi orang normal. Jadi orang yang bisa berfungsi, bisa hadir dan diakui sebagai manusia beda pisan sama dulu. Udah bagus, udah bisa ngomong, udah nyambung. Senang gak, bahagia gak? Bahagianya gak terkatakan. Itu lebih berharga dari apapun. You punya harta sedunia pun kalau punya penyakit kayak begini gak bisa kepake tuh. Gak bisa diapa-apain tuh. Bisa habis, bisa sia-sia, bisa mubazir. Gak heran kalau perempuan ini kemudian memakai seluruh yang ada padanya untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, so ini keadaan yang saya bilang sehat. Ya, setelah sehat maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan. So bagaimana seseorang sehat setelah sembuh, sehat melayani, ya seseorang itu akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang indah, mempunyai kepribadian kehidupan yang akan produktif, menghasilkan sesuatu. Karena orang sakit, dalam kondisi ini orang yang sakit jiwanya. Dan nanti kita tahu sebetulnya sakit jiwa itu bukan berkenaan dengan bagian jiwa, bagian keseluruhan dirinya terkait dengan masalah brain, ya itu nggak bisa produktif. Nanti saya kasih cerita, kasih definisi WHO. Standar kesehatan dunia, ya Badan Kesehatan Dunia tentang sehat itu apa? Yang membuat seseorang bisa berfungsi dengan baik dan normal. Yang membuat kita bersyukur kalau kita sehat, bukan sombong dan tidak menghina orang yang sakit karena bukan salahnya dia. Ya, seorang yang sehat itu produktif. Seorang yang sehat itu bisa berkreasi di tengah kesulitan, dia bisa pikirin cara bagaimana supaya ada solusi. Dia kreatif, ya. Seorang yang sehat itu bisa efektif hidupnya. Tetapi begitu dia sakit, saudara jangan jauh-jauh sakitnya sakit yang berat-berat dah. Saudara flu aja. Pilek, moncor terus. Kepalanya mulai yeng-yengan. Bisa kerja enggak? Pengennya di rumah aja,
Kadang-kadang dari yang tadinya sabar, lemah lembut dan baik hati bisa rada-rada judes, jutek. Betul nggak? Rada celetak-celetuk. Ya apa iya? Bukan karena aku adatnya ngomongnya suka gitu. Orang lemah lembut pun kalau lagi sakit mah di mana-mana juga jadi kurang sehat mah, jadi tidak endah, tidak baik. Kudu sabar yang lainnya. Betul nggak? Betul. Namanya juga sakit itu baru flu. Jangan ngomong cancer, jangan ngomong gagal ginjal, stroke. Jadi kalau ketemu orang sakit sekarang stres, teriak-teriak gitu kan ya. Merepotkan orang, sebetulnya kalau kita menempatkan diri di posisi mereka, it's understandable. Oke? Itu sakit yang terpetakan walaupun mungkin bisa berat dan berkepanjangan ya. So itu sehat. Nah sekarang saya mau bilang, sehat itu seperti apa? Nah inilah konsep yang saya ingin kenalkan karena sebetulnya waktu saya belajar tentang hal ini, saya terkejut karena apa yang dikatakan tentang kesehatan oleh standar kesehatan organisasi kesehatan dunia itu sebetulnya gambaran yang Tuhan ciptakan pada waktu Allah menciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia semua pada awalnya baik, itu adalah sehat, indah, utuh, sempurna. Dosa merusak. Dan waktu dosa merusak, dan merusaknya apanya? Sekarang saya ngerti, merusak dari bagian apa? Dari kemampuan berpikir orang yang sudah tercemar oleh dosa, dirusakkan oleh konsep yang salah dari si iblis, percaya kepada dusta iblis, dan dari situ mulai rusak. Itu dari zaman dulu sampai sekarang terjadi banyak hal yang karena mutasi, gen, faktor DNA, kromosom campur-mencampur dan lain sebagainya, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bisa menimbulkan apa yang sekarang teridentifikasi sebagai brain disorder. Dasar analisa diagnosa orang memiliki gangguan kesehatan mental. Ya. So sebelumnya saya katakan lagi, WHO mulai tahun 2013 1 Januari, Dr. Chris Holm mengatakan without mental health there is no physical health. Ya, sekali lagi, without mental health there can be no true physical health. Aneh nggak? Kenapa mulai 2013? Karena akhir abad 20 menjelang 21 1990-an itu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan kita berkembang sampai kepada apa yang namanya neuroscience. Jadi memasuki abad 21 disebut abad neuroscience, abad dekade otak. Pengetahuan berkembang, teknologi maju sehingga misalnya jantung duluan. Udah ada bisa dipindai di MRI. Jadi ketahuan, oh ini jantung yang namanya enak sesak napas, orang tahu stroke jatuh. Dulu kan nggak tahu, sekarang ketahuan, oh jantung. Oh di mananya mampet, di mananya perlu sedikit perhatian. Lalu mulai dilakukan operasi dan lain sebagainya. Karena udah bisa dipindai. Dulu nggak bisa. Nah itu udah duluan, masuk abad 21 itu abad dekade otak. Otak pun mulai kalau jantung bisa dipindai, ya kan? Di di MRI gitu, otak juga bisa. Makanya masalah cancer dan lain sebagainya, pecah pembuluh darah otak, itu mulai ketahuan, aneurysm, itu mulai ketahuan. Tetapi hanya terkait dengan masalah kesehatan fisik, baru belakangan muncul, itu pun mempengaruhi apa yang namanya kesehatan mental orang, perasaan orang, cara berpikir orang jadi aneh, jadi enggak tuh di otak. Makanya secara diagnostik statistik manual, buku kesehatan pengaturan penyakit-penyakit di dunia dipindahkan yang namanya kategori dulu penyakit jiwa itu pindah ke penyakit diagnostiknya di buku penyakit fisik. Penyakit yang bersifat biologis bukan cuma jiwa. Dan muncul teori baru lagi, nanti kita lihat 1997 ada 2 orang namanya 3 dimensi interdependent. Kalau ngomong soal kesehatan itu berarti terkait dengan kesehatan mental. Kalau ngomong kesehatan mental ada 3 faktor yang tidak boleh terpisahkan dan dilihat sendiri-sendiri. Mau menganalisa, mau proses pemulihan, pengobatan, treatment, 3 faktor ini harus jadi satu. Kalau nggak bisa mendapatkan apa yang namanya pulih sehat secara seharusnya. Ya, hari ini kita kayak kuliah kedokteran ya. Hari ini adalah firman Tuhan yang benar-benar nyambung sama masalah kesehatan yang seutuhnya ya. Nah, jadi Chris Holm mengatakan sebagai pimpinan daripada kesehatan dunia, sebetulnya yang namanya kesehatan sekarang harus dipikirkan tidak bisa tidak tanpa kesehatan mental. Sangat penting sekali. Nah masalahnya yang kita ngerti sekarang tentang kesehatan mental itu apa? So kalau ditanya begitu ngomong kesehatan mental yang muncul di pikiran Anda apa? Cara berpikir. Maksudnya gimana cara berpikir itu? Kan? Ngomong aja terus terang, di sini kan gak apa-apa. Karena ini ruangan, ini saya punya sesi eye opening. Gila apa enggak? Kalau orang gak gila, orang sehat mikirnya tuh aneh-aneh. Nah oke, hiji, naon deui. Stres, maksudnya stres tuh gimana? Ya ngerti ya kalau yang lama, aduh itu stres.
penampilannya, penampakannya, sinar wajahnya, matanya, mulutnya, ucapannya, reaksinya kalau ketemu sama orang. Ketahuan gak orang stres sama gak stres? Entah yang menarik diri, gak mau ketemu orang, for other reason, biasanya seneng rame-rame. Ada aja alasannya teh pokoknya mah. Pokoknya kagak mau ketemu orang. Atau yang over, suka pisan nyariin orang. Nyari di sapa aja di WhatsAppin, orang lagi ngobrol nimbrung aja di ya enggak? Orang ada stres. Kan gitu kan ngomongnya, betul enggak? Kadang-kadang maaf ini bahasa-bahasa stigma. Setelah ini saudara, saya sendiri udah dari dulu hamba Tuhan ngomong kebiasaan khotbah. Kudu hati-hati sama kayak istilah gitu teh. Rada kieu. Betul enggak? Kurang sasetrip. Orang enggak sehat tuh orang kurang satu strip. Itu istilah yang ya. Saudara, setelah saya belajar tuh hati saya tuh nangis loh. Karena saya sedang dipercayakan seseorang. Saudara-saudaranya ya, kerabat dia teh, ada yang PhD, ada yang orang pintar, orang berada, dan dia juga orang berada. Dia udah umurnya cukup besar, 50-an. Ya. Lalu kalau pertama nih mau berhubungan dengan saya karena saya punya kelas dan komunitas, tadinya dia gak mau ikut. Nah, akhirnya mau ikut baru, Bu, puji Tuhan si Anu mau ikut. Nah, saya komunikasi sama dia. Normal baik gitu kan, wah saya mau sekolah katanya gini. Terus saya bilang ke screenshot kasih tahu sama saudaranya, orang ini punya keinginan belajar yang baik. Lalu saudaranya yang mungkin hidup serumah kasih komentar sama teman yang ngomong sama saya, yang saya bilang ini anak mau sekolah lagi gitu kan, bukan anak gitu, udah gede. Langsung keluar satu statement yang bilang, alah taruhan katanya dari dulu ngomong mau sekolah, daftar ke sana, daftar ke sebulan, 3 bulan berhenti, disuruh ngadep kagak mau, suruh online buka kamera kagak mau, ujung-ujungnya ngabisin duit, mau dagang ini udah beli sekian banyak barang, terus bingung mau diapain ngabisin duit, alah halu lah omong kosong lah, jangan percaya pikirannya gila, kesian deh lu katanya percaya aja dimanipulasi sama dia. Saya baca begitu saya nangis loh, my God. Orang yang gak sehat itu, berarti kan tidak memiliki dignity di mata orang. Boleh seenak-enaknya dianggap tidak berguna, tidak bisa dipercaya. Padahal apakah benar dia tidak bisa dipercaya? Belum tentu. Ada orang yang sakit, yang kata profesornya aduh masa depannya suram. Bisa dapat 4 gelar PhD, jadi dosen kehormatan sekarang. Kenapa? Karena itu bukan soal sakit dan sehat. Soal tadi ekosistem, keluarga, perjuangan dia, ketersediaan akses pengobatan, perawat, treatment yang baik. Amin. Teknologi yang maju bisa mendatangkan proses kesembuhan bagi apa saja. Dan Tuhan bekerja di sana. Jadi konsep kesehatan sekarang ini penting. Apa itu kesehatan mental? Nah ya tadi kita ngomong kesehatan mental urusannya sama stres, sama gangguan pikiran, begitu kan. Yang aneh-aneh, yang kita sebut rada kurang sestrip, rada gila. Ngomongnya gak nyambung gitu kan, betul gak? Perilakunya tidak terkontrol. Natalie, dia adalah pimpinan daripada eksekutif direktur UNFPA ya, tentang aktivitas populasi dunia ya, ada dana besar, dia kelola di sana, dia bilang there is no health sama without mental health. Statementnya semuanya sama ya. There is no health without mental health, it is a human right and central to human dignity. Kesehatan mental itu sentral bagi kehormatan seorang manusia dan merupakan sesuatu yang menjadi hak ajazi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan mental, berhak diperjuangkan untuk mendapatkan pengobatan, support supaya jadi sehat. Entah diri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, teman kita, pembantu kita. Sekalipun gitu kan ya, berhak. Ya, karena kita lihat kalau orang udah terganggu kesehatannya, selain tidak bisa produktif, efektif, tentu saja seperti tadi kan, perilakunya, perkataannya, cara hadirnya tuh membuat orang tidak bisa respect sama dia. Membuat orang menjauhi diri sama dia. Kalaupun tuh ada di keluarga kita cenderung gak ngomong. Kayak gak ada dia teh. Padahal dia bisa mendengar, bisa merasakan, bisa terluka. Karena walaupun sakit dia masih punya diri yang bisa berfungsi normal, bisa mendengar, merasa, terluka, jatuh bangun. Pengen sembuh tapi ternyata tidak ada jalan dan semua orang menolak. Akhirnya dia menerima nasib seumur hidup gue begini. Ya, apa itu kesehatan mental? Nah, WHO bilang, ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mengenal potensi dirinya. Terus mampu
mengatasi tekanan hidup. Lalu bisa bekerja, belajar secara produktif, lalu berkontribusi pada komunitas, memiliki kemampuan untuk menanggapi tantangan hidup dengan cara yang saudara ini definisi kesehatan organisasi dunia atau sebetulnya gambaran apa yang sebutnya manusia yang diciptakan Tuhan yang indah sempurna yang sudah ditebus kembali di dalam Kristus maunya juga begitu. Menurut saudara bagaimana? Seperti ini kan? Manusia ciptaan Allah mengenal potensi dirinya. Lalu kalau ada stres, Tuhan ciptakan Adam Hawa di Taman Eden tuh gak ada apa-apa. Mau makan mesti metik, itu kan stres gak? Udah lapar nih. Terus ketemu buah durian gitu, gue heran tuh yang makan ketemu durian gimana caranya pertama kali makan buah durian. Betul gak? Stres dulu gak? Stres dulu kan, udah lapar makan ikan. Waduh gimana nih mentah-mentah kan kagak enak. Oh gimana mikir itu penemuan itu mengatasi tantangan hidup, tekanan hidup, kebutuhan hidup dengan baik sampai akhirnya berkembang sampai kita hidup hari ini segala ada. Saya tuh selalu heran pakai sendok. Siapa ya penemu sendok pertama? Ajaib pisan bikin kaki. Mikir saya mah. Ya, luar biasanya duduk di pesawat terbang bisa terbang gini ya. Ajaib ya menemukan eta kepikirannya lihat burung kuno. Itu orang sehat semua yang menemukan itu. Ya, bisa berkontribusi, bisa belajar, bekerja, ada hasilnya. Orang sehat tuh gak cuma asal sibuk dari pagi, sibuk terus di kamar, di kantor, warawiri, dari pagi keluar masuk, sibuk tapi gak ada hasilnya. Untuk keluarga gak ada uang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan. Apa hasilnya? Sobek, juat, jahit, hasilnya. Orang sehat semuanya ada hasilnya. Amsal 31, perempuan yang dikatakan berhikmat. Betul gak? Produktif gak hidupnya? Produktif pisan. Kreatif gak? Kreatif pisan, segala jadi sama dia. Bukan berarti seseorang tuh bakal jadinya sangat bagaimana. Tapi orang yang sehat punya daya, sadar untuk belajar. Kalau gak bisa dia belajar, belum tahu dia belajar. Jadi tahu, jadi bisa. Lalu berkembang, menjadi terbiasa, menjadi tahu, menjadi menghasilkan sesuatu. Dan bukan cuma bisa bekerja menghasilkan yang produktif, bisa berkontribusi, bisa kepikiran, gue bikin baju bagus. Dia bajunya kok gak pantas banget ya. Coba gue bikirin yang bagus yang buat dia cocok, Dorcas. Gue punya baju, gak bisa apa-apa. Aduh orangnya pada kedinginan, aduh bagaimana saya nolong. Mikir. Bukan cuma dia jahit baju buat mengatasi kebutuhannya sendiri, dia gak punya suami, gak punya anak. Dia mikir buat orang lain. Betul apa betul? Esther punya posisi enak, hidup enak menghadapi stres bagus. Lalu bangsanya terancam. Lalu bagaimana? Mordekai bilang, kamu minta sama raja. Wah terbahaya ini, resiko. Kalau bukan kamu, pertolongan datang dari Tuhan. Siapa tahu untuk posisi sekarang kamu ada jadi ratu. Orang sehat di tengah kondisi yang penuh tantangan pun mengambil keputusan untuk kalau aku harus mati, aku akan mencoba. Itu orang sehat tuh berdaya, kreasi, berusaha, mengatasi, menjadi kontribusi buat orang lain. Itu orang sehat. Orang sehat bukan cuma dirinya mau sehat. Mikir, gua sehat, gimana orang juga bisa sehat. Saya tadi pagi baru akuatik loh. Ngajarin berapa orang. Ya, saya sekarang kemana-mana, saya akuatik. Pak Henry bilang, jam berapa? Di lobi ini, aduh gua baru pulang kemarin dari Jakarta, Palembang ya. Udah istirahat hari ini, mana rumah gak ada pembantu lagi, pulang pembantu. Pak Henry bilang, lah itu ngajarnya di situ, kamu kan biasa akuatik sekalian. Tapi sebelum booking tempat, tanya lagi ke temannya, bisa kan pagi-pagi saya jam 7:30 akuatik dulu. Sehat, senang berbagi. Gak cuma saya sehat. Dan waktu saya berbagi ada sukacita, kebahagiaan lihat orang lain ketolong. Nah itu orang sehat. Orang yang gak sehat gak kepikiran ke sana. Nah kalau sampai sini saya tanya, ibu-ibu sampai hari ini termasuk orang yang cukup sehat gak? Ketawa semua maksudnya apa? Sehat. Oh bagus, kamu bisa gitu bersyukur berbahagia. Kalau rasa kayaknya saya banyak belah, jangan langsung pikirannya jelek, belum tentu mikir. Mungkin belum tahu, belum biasa. Gak ada yang ngasih tahu. Kalau gak ada yang ngasih tahu, saudara gak salah, gak dosa. Betul gak? Kalau udah tahu orang sehatnya kudu itu belajar, kembangkan kapasitasnya. Karena Anda diciptakan untuk menjadi pribadi seorang Ezer yang bisa berkembang untuk menolong orang lain. Basically, biblically right. Ya, menanggapi tantangan hidup dengan cara yang tepat, yang sehat, yang benar. Menghadapi, wah lu gitu gue juga gini. Orang sakit kan, balas dendam tuh orang sakit tuh pasti. Sakit hati. Betul kan? Bukan sakit jiwa, sakit hati. Bener kan? Sakit hati gak bisa menyembuhkan sakitnya. Ya kan? Jadi iri, jadi marah, jadi judes, jadi tajam. Jadi punya lama-lama kepengin balas sama orang. Gak bisa sayang sama orang. Mulainya dari sakit.
Jadi intinya kalau orang sehat itu bisa menanggapi dengan baik. Dikecewakan, dilukai, dikhianati. Kalau kita sehat, sekali lagi istilah sehat saya ada istilah sehat yang menyeluruh. Biblically right, socially right, mentally right, emotionally right, healthy, akan merespon even kecewa dengan baik dan akal sehat. Bukan pokoknya gak tahan, cerai tinggalkan imah. Gak peduli anak misalnya, gak peduli orang tua, gak peduli. Mungkin bisa dimengerti. Saya ketemu banyak kasus seperti itu. Tapi orang yang punya kondisi cukup sehat, dia akan belajar mengatasi sakit dan luka dengan cara yang lebih baik. Mikirin hal-hal lain. Dan sanggup menahan tekanan yang dianggap tidak fair. Dan kalau dia punya Tuhan, hubungan dengan Tuhan menopang dia. Menjadi seorang yang tabah, tangguh, dan kita lihat punya resiliensi yang tinggi ya. Jadi kesehatan mental tidak hanya tentang ketiadaan gangguan mental, tapi juga melibatkan aspek positif seperti, ini semua bahannya nanti dikasih ya saudara, nyatat aja ya. Kebahagiaan, artinya gampang bersyukur. Hal sederhana, hal kecil bisa cukup membuat dia senang, bahagia, bersyukur ya. Kreatif, tadi saya bilang ya. Punya daya berkreasi, berinovasi, dan mampu beradaptasi. Orang sehat itu dari susah ke senang, udah pasti gampang. Dari senang ke susah juga gak gampang, tapi bisa. Rumah besar ke kecil, kecil ke besar misalnya. Dari ada mobil, dari gak ada mobil sekarang gak ada mobil. Bisa. Dari gak ada mobil sekarang ada mobil, gampang. Nangkep ya? Dari orang yang sehat itu punya satu daya menyesuaikan diri, beradaptasi yang baik. Karena dia punya kapasitas belajar. Menyesuaikan diri. Kalau Anda merasa, kenapa saya kalau nggak ada begitu, hal perubahan kecil aja ya. Hawa berubah sedikit rasanya sedih, gloomy, kesel, marah, malas. Gak apa-apa. Yang penting ngerti. Ada sesuatu yang kita bisa belajar, perlu belajar untuk melatih mental kita. Kind of a little bit stronger. Belum tentu orang sakit, nanti kita lihat. Karena kurang terbiasa dari kecil hidupnya terlalu enak. Jadi susah sedikit gak tahan. Tahan. Gak pernah ngajarin ngatasin stres, ngatasin kekecewaan. Makanya anak-anak dari kecil belajar menunggu tuh bagus. Marshmallow experience ya. Diajar nunggu. Kalau kecewa diajar mengatasi, mengerti kecewanya. Kenapa, bagaimana memproses kecewa. Ini cara untuk coping yang membuat seseorang tumbuh besar. Mentalnya lebih tabah, lebih tangguh, lebih lihat. Ya, lebih resilient nanti kita lihat. So it's very important. Kalau kita sampai dari kecil sampai besar belum belajar, saatnya kita belajar sekarang. Supaya lebih sehat. Karena sekali lagi orang sehat, indah, produktif, efektif, inovatif, kreatif, dan seterusnya. Ya. Jadi tadi, mampu beradaptasi. Jadi kesehatan mental bukan hanya tentang ketiadaan masalah, juga melibatkan kemampuan berkembang, berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, bisa menikmati, memaknai hidup bermakna. Ini orang sehat. Sekali lagi saya ketemu orang sehat, mungkin dia mengalami penyakit lalu harus diamputasi kakinya. Physically imperfect. But kalau mentalnya sehat, dia menyesuaikan diri dengan sekarang kaki satu dan mengembangkan hidup baru dengan kaki satu yang punya fungsi, kontribusi yang tidak kalah, bahkan mungkin bisa lebih baik daripada waktu dulu berkaki dua. Dan itu kejadian banyak dengan orang. Dulunya ekonominya berkelebihan, sekarang suaminya kena masalah, kena pandemi, maaf meninggal dunia. Dan gak ada yang menggantikan, dan yang menggantikannya take for granted. Lalu kita mulai kelimpungan. Berat ya, nangis ya, stres ya, depresi ya. Tapi orang yang sehat diberikan kapasitas, apalagi dia punya iman, punya Tuhan, untuk mulai membangun dari yang tidak ada, dari yang kecil menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi membesar. Mengembangkan apa yang dulu gak pernah belajar. Amin. Sehingga bisa ada orang yang akhirnya, aduh benar-benar Tuhan itu ajaib. Nah dia bisa kesaksian. Betul? Itu orang sehat. Ya, orang sehat. Jadi bisa menikmati, memaknai hidup dan punya kapasitas kesan. Kalau saudara tersandung-sandung, gak apa-apa, yang penting saudara sadar dan jangan minder, mengunci diri. Gain help. Dan kita bangun komunitas yang offering help, jangan menstigma. Lu gitu aja udah gak kuat. Orang lain lebih susah daripada lu. Lu tuh tempe banget, tahu banget gitu mental. Gak boleh ngomong begitu. Karena setiap orang, nanti kita lihat kapasitasnya, otaknya lain. Sehingga kapasitas belajarnya berbeda. Ada yang lebih cepat, lebih lamban. Ngangkat beban juga ada orang yang kuat ngangkat 5 kilo.
Ada yang ngangkat sekilo geus aduh-aduhan karena kurang terlatih. Betul gak? Ada yang ngangkat 20 kilo kayak ngangkat sekilo we tenang. Nah, orang lain gak bisa. Nah kita menjadi komunitas yang namanya komunitas yang healthy and healing. So everyone can be themselves but not stop being there. Growing, getting better mentally. Ya. So penting sekali memahami tentang kesehatan mental. Sampai di sini ada melihat benang merah pentingnya tentang kesehatan mental. Yang kalau enggak, kita kadang-kadang salah kaprah dengan hidup sendiri dan hidup orang lain. Ya, so orang yang sehat mentalnya akan memiliki hal-hal berkenaan dengan resiliensi. Berkenaan dengan rentang kreativitas dan produktivitas. Karena terus terbuka belajar. Punya keseimbangan emosi. Oh ini kunci dalam hidup. Bekerja, sekolah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Keseimbangan emosi. Kalau kena sesuatu, tersinggung, terluka, nggak gampang mental, nggak gampang meledak. Ya kan? Kalaupun dia marah, dia bisa mengendalikan marahnya, mengucapkan marahnya, mengurai marahnya dengan baik. Kalau udah ternyata kebablasan, dia tahu meminta maaf. Itu orang sehat. Pernah nggak ketemu orang marah-marah terus nggak ngaku salah, malah jadi kalau kita makin ngomong, makin meledak, yang sehat ngalah. Saya kalau sehat ngalahan. Namun teu bisa ngelehan, eta kurang sehat. Ya normal mah kudu bisa ngelehan atuh. Mama sama anak. Ya kan yang ngalahan siapa? Ya mama, kalau mamanya gak mau kalah, anaknya ngalah kan yang mama, anaknya tuh bukan mamanya. Dibalik. Yang berperan berfungsi siapa? Jadi keseimbangan emosi. Ketahanan fisik, heran. Ketahanan fisik itu bukan karena badannya kuat, sering olahraganya. Mentalnya sehat. Orang yang mental sehatnya, imunitas tubuhnya itu bagus. Orang yang sehat dia bisa tahu waktu tidurnya bagus karena gak terlalu berpikiran berlebihan, khawatir, cemas, panik. Dia tidur, walaupun banyak urusan pikir dia bisa tidur. Gak mesti harus dibantu obat. Kalau perlu dia juga merasa gak apa-apa minum obat supaya bisa tidur. Supaya demi keseimbangan jam tidurnya membuat dia punya otak mikirnya lebih tenang, bagus. Chemistry-nya seimbang. Orang sehat begitu. Jadi ketahanan fisiknya dalam hal tidur, dalam hal nutrisi, maka dia bisa memilih yang baik, yang sehat, yang berguna. Dikasih tahu mau, itu orang sehat. Udah tahu sakit, punya penyakit, makannya gak bisa itu berarti bukan badannya yang sakit. Mungkin masalah karakternya perlu dilatih, dibina penguasaan diri. Tapi mungkin karena kontrol untuk saringan di otaknya itu gak berfungsi, dol. Dan itu dol di otak itu ada banyak sebab. Ya, fisiknya lebih bagus, metabolisme. Relasi sosialnya udah pasti lebih sehat, ya. Nah di sini bilang karena relasi bagus, kita udah belajar tentang orang pribadi punya toxic personality. Pernah dengar? Saya pernah bahas di sini belum ya? Di tempat mana saya pernah bahas tentang toxic personality ya. Nah saya masukkan toxic personality bukan karena karakter seseorang, kebiasaan seseorang, kerohanian seseorang, kedewasaan seseorang. Sekarang sebetulnya ada satu faktor lagi. Orang ini sebetulnya gak maksud toxic, tapi karena dia punya gangguan kesehatan mental, dia tidak bisa membedakan, tidak punya empati, tidak punya wawasan pemahaman untuk mikirin orang lain. Karena di dalam masalah perkembangan otaknya ada gangguan, bagian tertentu gak berkembang dengan baik. Sehingga kemampuan berpikir kritis, berpikir empati itu gak ada. Atau kurang, atau mengalami defeksi. Sehingga dia menjadi begitu. Dan itu sekarang real. Ya, even mungkin di antara kita bisa begitu juga. Karena WHO bilang 1 dari 4 orang dewasa per given year, 20-25% punya masalah, bisa akan punya masalah, pernah akan mengalami masalah gangguan kesehatan mental. So kita harus waspada. 1 dari 4 dewasa. 17% anak muda. 1 dari 6, 7 anak muda remaja. 1 dari 10 anak-anak kecil, kids 10% bisa punya masalah mental health karena faktor, nanti kita lihat, genetik, cedera otak, infeksi virus di otak. Membuat seseorang tanpa disadari menjadi begitu. Ya. Seorang yang sehat punya kapasitas empati. Makanya jadi orang yang sangat indah, produktif, berbahagia ya terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Bilang sama-sama, our mental health matters. For ourselves, for our family, for our environment, for our church, for our community, for our nations, for our world. Karena di seluruh dunia faktor ini ya. So penting sekali perhatikan karena sebagai Esther kaitannya sangat banyak. Perhatikan ya, ini udah saya bahas tadi. Wanita yang sehat berfungsi maksimal, efektif dan produktif.
Our mental health matters. Karena apa? Wanita yang sehat. Dan sehat di sini bukan badannya nggak ada penyakit. Badannya bukan sakit-sakitan gampang masuk angin. Yang disebut sehat itu adalah memiliki mind. Mind bukan cuma pikiran, tetapi keseluruhan operasional berpikir yang mempengaruhi hidup seseorang itu baik dan sehat. Dan itu yang perlu kita doakan sekarang untuk kita dan untuk anak cucu kita, ya. So, apa yang membuat seseorang menjadi kalau udah sakit terus menjadi sulit menjadi sembuh? Apa yang membuat seseorang yang sudah memiliki gejala tidak berani mencari pertolongan? Apa yang membuat orang yang sudah dalam kondisi begitu ataupun keluarganya juga tidak leluasa nyaman untuk mencari bantuan, ya? Saya suka bilang kalau orang aduh nih saya rasanya mah saya nggak enak kembung-kembung, orang pergi ke dokter cek apakah ada masalah pencernaan atau masalah jantung. Kita biasa-biasa aja, ya kan? Aduh kayaknya nih ada benjolan nih apa, ya kan? Di mana aja benjolan, ya pergi ke dokter barangkali ada tumor apa cancer. Orang care semuanya, betul nggak? Ada masalah ekonomi, ayo kita doain ada gimana konsultan keuangan. Tapi kalau orang berkenaan dengan masalah mental health kayak tadi udah mulai ada gejala stres. Keluarganya bisa gak gampang-gampang cari minta tolong. Tolong doain ya anak gua stres, suami gua stres. Berani ngomong gitu? Sedikit sekali karena takut diomongin. Takut dijauhin orang. Takut tidak diterima. Kalau dia anak perempuan nanti kagak ada jodoh. Pernah stres. Ayo jujur kalau punya anak lelaki ketemu calon ceweknya pernah stres. Saudara terima dengan tangan terbuka gak? Wah, anak kita perempuan cantik, pinter, punya pacar, itu keluarganya ada yang stres, jujur loh. Nah itu yang namanya stigma, itu yang namanya mitos karena kita anggap orang stres, orang punya gangguan kesehatan mental itu jelek, buruk, sial. Banyak orang yang secara status sosial, ekonomi, pendidikannya bagus, bahkan kerohaniannya bagus bisa ada. Karena ini bukan masalah upbringing saja. Bukan masalah lingkungan, bukan masalah keharmonisan rumah tangga. Itu sebabnya orang gak berani keluar ngomong. Kalau orang sakit ke rumah sakit, ke spesialisnya. Lah kalau orang punya gangguan kesehatan mental kan perginya disebutnya ke dokter jiwa. Terus sebutannya tempat berobatnya namanya rumah sakit. Kebayang gak kalau pernah ke sana? Hah? Yang jadi hamba Tuhan nemenin juga. Nemenin, bukan gua. Saya kemarin bicara di sebuah gereja, baru pulang dari Jakarta, dari Palembang, saya bicara, Bu acara apa? Pentingnya kesehatan mental. Karena itu kunci tadi, pilar dignity manusia, pelayanan di gereja, pengurus nih di sini. Maaf taruh kata, kalau pernah misalnya ada gejala-gejala psikosis, pernah berhalusinasi, delusi, pernah stres gitu ya. Ya kan? Udah baik sekarang. Saya mau pelayanan, jujur. Disambut dengan sukacita, sukarela. Oh iya boleh nanti dikasih tahu dihubungin lagi ya. Hamba Tuhan kalau yang pernah gitu bisa nggak majelisnya jemaatnya terima dia. Aduh puji Tuhan kamu datang mau pelayanan di kita. Pernah stres. Jangan. Gimana kita mau dapat teladan rohani yang baik? Hamba Tuhan aja nggak bisa ngatasin stresnya kok. Kan mestinya kalau deket Tuhan kagak stres. Siapa yang punya pikiran gitu? Mitos. Saya pernah di dalam komunitas saya. Bu, gini. Saya bilang, yuk ikut komunitas. Udah ikut komunitas dia peer artinya seorang penyandang ya. Lalu di dalam grup itu saya bilang, Bu gini gimana? Kamu nanya di grup, ini saya punya perasaan gini gitu ya. Beberapa yang menunjukkan gejala. Kadang suka sedih gitu, nggak jelas sedihnya gimana. Udah nyanyi, udah puji Tuhan, udah puasa juga tetap sedih gitu kan. Susah tidur gitu kan. Mikirnya enggak, tapi enggak sehari 2 hari terus-terusan. Saya ini kata pendeta saya kurang beriman. Saya mesti bertobat 2 puasa. Saya udah nyanyi puji Tuhan 2 puasa Bu, 40 hari kagak baik-baik. Teman-teman disini, lu udah ke dokter belum gitu. Nanya itu enak teman-teman udah pada belajar. Udah ke dokter belum? Wah gak boleh ke dokter kata pendeta saya, kalau ke dokter artinya gak percaya Tuhan. Yang gini mah penyakit bukan ke dokter, sakit gigi, sakit perut, ya kan? Kelainan darah ke dokter. Sakit gini mah jangan ke dokter. Tanda imannya gak benar, makanya jadi diserang roh jahat. Ketawa segrup semua. Sok ka dokter gerak cager, leungit kabeh. Nah kita doakan ketemu dokter yang tepat.
memberikan diagnosa yang tepat, obat yang tepat. Di situ bedanya. Jadi sangat banyak stigma membuat kita tidak terbuka, membuat kita nggak belajar, membuat kita tertutup telinga untuk mendengarkan dan kita tidak bisa mendapatkan pertolongan ataupun menolong atau mencari pertolongan. And this is horrible. Karena kalau lihat tadi statistik 1 dari 4, 1 dari 6, 7 youth, 1 dari 10 anak-anak. Everyone have a family and all family and the person yang sakit needs help. Berhak dibantu. Amin. So update pemahaman yang tepat. Tadi saya bilang ya. Dari 1977 proposal pertama oleh George Engel dan Joan Romano di Universitas Rochester mengatakan teori tentang namanya BPT ya, Biological, Psychological, BPS, Psychological and Sociological Aspect. Jadi ada 3 dimensi interdependen kesehatan mental. Semuanya saling tergantung. Ada faktor biologis, di sini ada faktor genetik turunan ya, bawaan. Kalau di keluarganya ada yang pernah sakit, bisa sakit, itu udah ada. Kalau papahnya sakit, mamanya enggak, kira-kira anak kena berapa persen. Kalau papa mama ada sakit, anak berapa persen. Sibling ada, kita bakal kena berapa persen. Gitu-gitu ya, ada semua ya. Infeksi virus yang gak ketahuan lagi di masa kandungan, makanya sekarang aduh kalau ada yang hamil apa biar jaga-jaga ya. Karena ada beberapa virus tokso itu juga bisa kena otak. Ya, atau virus kurang bersih makanannya, waktu kelahiran kurang bersih dan gak ketahuan. Kenapa gak langsung sakit ketahuan seperti penyakit lain? Karena penyakit otak ini menarik. Pertumbuhan otak manusia itu sangat unik. Semua tubuh selesai di dalam perut kandungan ibu, tapi otak tidak selesai di situ. Otak hanya bangunnya saja, mulai bagian otak old brain. Di situ ada kayak amigdala lah segala macam, namanya limbic system duluan. Jadi baru frontal cortex thinking disorder, thinking capacity ini frontal cortex itu ya, itu baru berkembang belakangan, ini batang otak. Dan ini selesai pada usia 20 tahun rata-rata. Oke, jadi kalau ada kelainan di salah satu kerusakan nggak langsung nyebar. Karena syaraf-syarafnya belum jadi semua, belum nyambung. Ya, ini saya kalau lengkap tuh ceramah ini bisa 2 jam berapa. Klipnya berat sekali, jadi banyak yang saya cut. Kalau mau nanti klip-klip videonya saya kasih pretelan. Saudara lihat sendiri di YouTube channel kami. Ya. Jadi manusia itu semua kerja badan kita ini, mata berkedip, jantung berdenyut, semua ludah liur sampai pergerakan manusia, lihat apa, kepanasan, kedinginan, senang, susah, semuanya takut, itu semua dikontrol dari otak. Bagian mana yang kena, itu bagian mana yang terganggu. Nah, gangguan kesehatan mental berkenaan dengan masalah ada mood system, ya, limbic system yang kena, ada yang thinking disorder. Jadi pada waktu dia kena di bagian mana, belum nyambung syarafnya. Begitu sudah nyambung semua kayak jalan tolnya udah jadi. Kena apa sedikit tiba-tiba muncul gitu loh. Kunaonnya ujuk-ujuk cenah. Tadi datang naon, baik-baik aja, senang-senang aja, happy-happy aja jadi anak. Kenapa ini sekolah ujuk? Karena udah jadi otaknya semua. Kayak jaringan internet, dulu belum terhubung ke sana di mana kejadian kan kagak tahu. Sekarang sudah ketahuan di mana-mana diviralkan langsung se-Indonesia nyaho. Betul apa betul? Betul nggak? Ada apa di mana langsung tahu cepet. Sama dengan penyakit otak juga gitu. Jadi waktu tekan itu namanya residium, diam dia. Tapi begitu jadi berat langsung kayak kebakaran hutan gitu loh. Nah itu tergantung kenanya di mana, bawaannya di mana. So melihat hal ini saudara jangan takut. Itu bukan salah kita. Urusan otak salah siapa kalau nyalain? Masa nyalahin Tuhan? Nah itulah namanya sifat berdosa manusia yang kita warisin. Bagi saya penafsiran saya sekarang. Tubuh ini dosa. Dan cara berpikir kita dosa karena otak kita. Terus karena mutasi, karena perubahan, perkawinan, kromosom yang gak sempurna. Di mana cacat kita gak tahu. Yesus datang untuk membawa pemulihan yang sempurna nanti dalam ciptaan yang baru. Dan di dunia yang akan datang. Ada amin? That's our hope. Thanks God. Ya, jadi faktor apa lagi? Psikologi. Nah ini psikologi kenanya apa? Ini berkenaan dengan masalah upbringing. Pembelajaran dari kecil, diajarin gak cara berpikir, menata rasa, mengenal rasa, berperilaku. Ya kalau udah dari kecilnya diajarin pelan-pelan walaupun ada kemungkinan gangguan karena dia belum otaknya yang sakitnya belum menyebar kemana-mana, masih bisa belajar, dibiasakan. Nah ini penting, kalau belajar jadi kesini. Kalau nanti jangan sampai berantakan gak belajar, nanti udah gede gak pernah belajar.
Jadi makin susah ketika penyakitnya jadi belajar. Kan dia gak pernah belajar. Gimana menata diri, gimana mandi, gimana beresin, gimana solving problem. Mengatasi emosi. Gak pernah diajar. Marah-marah aja, buntang-banting, jual-jual, rusak-rusakin segala. Karena dari kecilnya gak pernah belajar, bukan tiba-tiba begitu. Lagi outburst pertama kali muncul, yang pernah belajar beda outburstnya. Kalaupun out of control setelah diobatin, dia akan segera belajar menjadi manusia biasa lagi yang berfungsi baik lagi. Tapi kalau gak pernah belajar, jadi bingung, aduh saya kenapa begini. Gak marani keluar dan lain sebagainya. Ya. Lalu ada faktor lingkungan. Interaksi dengan lingkungan, bagaimana dia berinteraksi dengan orang, atau bagaimana lingkungan memperlakukan seseorang. Ada yang membuli, ada yang terima, ada yang diskriminasi gitu kan. Melakukan hal-hal yang kekerasan. Perlakuan sistem nilai di masyarakat tadi, mitos, stigma gitu kan. Itu membuat orang bisa menjadi tertekan. Tapi sekali lagi kalau faktor biologisnya di otaknya tidak ada masalah. Meskipun menghadapi tekanan, ingat orang sehat bisa menghandle tekanannya dengan baik. Upbringingnya gak sempurna dari keluarganya. Kalau dianya ini yang gak ada masalah, lihat orang lain gitu, keluarga gue gak, gue bisa belajar. Makanya saya kemarin nantang. Kalau orang jadi baik itu karena pendidikan keluarganya bagus, maka semua orang yang keluarga pendidikannya balik, orang tuanya benar, ngajarinnya benar, anaknya semuanya mesti jadi orang baik. Wong diajarnya benar kok. Tapi kan ada juga orang yang dibesarinnya baik-baik, keluarganya kagak ada salah. Gak sempurna lah, tapi gak ngajarinnya enggak. Gedena jadi kieu gitunya. Menang ti mana, salah gaul cenah. Kan bibitnya ayah dari kecil kata firman Tuhan diajarin udah gedenya kagak meloncong kemana-mana. Gue juga bergumul kok. Kenapa begitu ya? Sebelum saya belajarnya saya juga bergumul. Nanya anak orang bisa benang penyakit gitu. Dulu gak disebut penyakit. Boga adat gitunya. Orang salah di mana nggak didik tidak orang mah baheula teu diajaran dia jadi benar gitunya. Papa mama saya nggak ngajarin saya banyak-banyak, orang sederhana nggak sekolahan. Oh, kita nih 1 PhD 1 S2 kok. Kenapa jadi begini gitu ya? Nah, setelah belajar ini baru tahu. Ya kan? Saya kan anak angkat. Setelah kenal keluarga besar, oh ada sedikit-sedikit si A, si B yang punya sedikit-sedikit gitu. Ngerti gak? Puji Tuhan gak sampai severe gitu kan. Tapi tetap ternyata bisa menjadi satu pergumulan panjang. And then kita mesti belajar gimana hidup dengan mereka. Dan kalau kita membantu mereka, ngerti perlu minum obat. Kalau udah minum obat stabil. Bisa kan muncul gak? Ada. Di grup kita ada kesaksian bilang. Dari kecil umur 5 udah keluar sifat itu. Cuman orang pikir anak adatnya kurang bagus. Gede ambek. Mun keur ngambek-ambekan, koko cicit kabeh mama papa geus. Nyingkah. Minggir. Nanti anteng-anteng sendiri baik lagi. Oh kalau baik pisan anaknya teh pinter, ceria, cerdas gitu kan. Wah kalau kok emosi ngajauhan. Cager-cager kesan. Udah gitu aja sampai gede sampai remaja gitu kan. Ada yang seneng udah cantik, udah pinter. Pasti ada orang jatuh cinta. Dia pikir nanti udah kawin baik. Tetap aja begitu bukan adatnya. Bukan adat dan dia gak ngerti. Sampai pernikahan 15 tahun. Dia bilang penyakit ini. Masalah saya ini kok mengganggu sekali. Sampai anak sama suami saya tuh gak bisa deket, takut sama saya. Dan dorongan dia ternyata belakangan terdiagnosa itu adalah kasus bipolar. Ya, bipolar 1. Kalau lagi dorongannya muncul, dia munculnya tuh kepingin belanja teh gak pakai otak. Beli sepatu 30 set. Eta 30 setnya kapan beakna sih ya saudara sakan seumur hidup moal beak. Beli baju, blazer, set. Ya kalau warna-warni gitunya kan gak semua orang warnanya cocok kayak mau jualan aja. Memangnya dia modeste. Itu bikin suaminya tuh aduh bener-bener deh gitu loh. Untung tadi cerai ke suaminya kecinta Tuhan. Nah sampai kayaknya nih gak bener nih mengganggu sekali. Dan dia juga gak enak udahnya nyesel kenapa begini ya. Kenapa ke dokter diperiksa didiagnosa bipolar. Terus gimana? Mesti minum obat karena itu kelainan cairan otak di dalam hal tertentunya. Saya nggak akan cerita detailnya. Satu ini bukan kelas, kedua saya bukan dokter juga, nggak hafal semuanya. Oke? Pergilah ke dokternya dan it's okay. Nah, terus ditanya, jadi udah minum obat gimana? Jauh lebih baik. Sembuh nggak? Disebut sembuh disebut nggak? Karena saya bisa rasakan dorongan itu ada lagi. Tapi kalau saya minum obat rutin, biasanya kalau dorongan muncul nggak kekontrol. Misalnya kalau dorongan depresi, gak mau kemana-mana, gak mau ketemu orang, gak mau makan, gak mau mandi. Di kamar terus. Itu bisa 2 minggu, sebulan teh. Di kamar aja gak kepengen ketemu siapa-siapa. Tapi kalau udah minum obat, ada
nggak maunya tapi dia bisa dorong tetap melakukan tugas sebagai ibu. Mikirin anaknya bikin salah. Males sih tapi dia bisa dorong dirinya sendiri. Dia orang percaya yang sangat baik. Biasanya perasaan gak enak cuma 2 hari udah hilang. Dorongan belanja keluarganya. Aduh, ini si mami edek kenop etana edek ondenya naik. Wah, yang mau belanja anaknya, mami saya perlu sepatu. Maminya belanja, beli satu. Oh ini masakan di dapur daging kurang. Maminya belanja. Jadi tersalurkan dengan lebih baik. Jadi sekeluarga lebih bisa handling it very well. Lucu gak? Lucu. Fun gak? Fun. Kreatif gak? Kreatif. Healthy gak? Healthy. Sakit gak? Sakit. Tapi gak apa-apa. Because we are living in the imperfect life. Itulah sebabnya saya suka tema beautiful imperfect life. Berarti kesehatan mental. Itu dimensi semuanya ini jadi satu ya. Nah saya bilang tadi tentang otak. Benar gak sih mengada-ada kali Bu? Saya nanti kasih ya sama siapa, sama Yenien ya. Klip tentang otaknya, lu lihat sendiri. Tolong di subscribe, di like ya. YouTube channelnya ya. Otak orang sehat sama otak orang sakit beda. Ya, ini otak orang sehat. Dapat mana foto? Sekarang udah bisa dipindai. Lalu ada orang yang setelah abad otak ini di Kanada ada namanya bank otak. Kita ada bank sperma, bukan? Ada bank macam-macam tuh, ada bank otak. Ngapain? Orang yang meninggal dunia ada yang mempersembahkan otaknya untuk jadi bahan penelitian untuk cancer dan sekarang untuk mental illness. Orang yang sakit dia sumbangin otaknya, keluarganya tanda tangan. Yang sakitnya kalau sadar konsen, kalau nggak sadar keluarganya. Lalu di dalam keluarga, misalnya keluarga saya ada yang sakit, lalu yang sakitnya mau sumbang otak, saya yang sehat kalau mati juga sumbang otak, sehingga bisa dibandingkan. Di satu keluarga yang sehat nggak sakit. Dan hasilnya adalah penemuan-penemuan tentang hal ini. Ternyata misalnya di anak kembar ini ya, VBR-nya, ventricle brain ratio, itu di tengah otak itu ada satu bagian rongga. Orang yang sehat, ininya tuh ukurannya proporsional. Orang yang punya gangguan kesehatan mental mostly adalah schizophren, ya. Lalu katanya di sini itu yang punya gangguan Alzheimer juga, ininya gede. Bukan Alzheimer satu lagi? Benar Alzheimer ya. Demensia ada satu lagi apa? Parkinson apa? Alzheimer kayaknya. Ininya juga ukurannya lebih bengkak sehingga volume otaknya menjadi lebih sedikit. Menarik ya. Nah kalau udah belajar yang begini saudara, ini masalah orang punya gangguan kesehatan mental bukan salah dia. Jadi jangan disalah-salahin. Dia mah orang gila, jangan dipercaya kalau ngomong. Karena memang ada sesuatu yang tiba-tiba dia gak berdaya. Ada keinginan berhenti di tengah jalan. Keberaniannya tuh ini gimana. Lah dianggap sebagai pelin-pelan, gak punya keinginan. Cuman manipulasi saja. Padahal belum tentu. Belum tentu, walaupun mungkin bisa begitu karena mereka pintar. Ya pintar sekali mereka itu ya. Jadi fakta ilmiah sekitar hubungan antara kondisi otak dan kesehatan mental, gangguan kesehatan mental itu gangguan otak karena bukan kesalahan siapapun. So no need to blame anyone. Since I learned about this, saya juga feeling more confident ya and comfortable to talk about this and bangun community pelayanan yang saya bersyukur kalau boleh diizinkan Tuhan melakukan pelayanan yang cukup jarang disentuh dan belum banyak disentuh. Karena banyak teman-teman lingkungan bilang, aduh Bu, terima kasih ya mau buka komunitas di mana kami bisa berbicara, bertanya sebagaimana adanya tanpa merasa dihakimin. Dianggap aneh, dianggap lu tuh kurang beruntung banget. Lu tuh ada salah apa sampai ada masalah gini di keluarga lu gitu loh. Kita just be ourselves gitu lah. Setiap kali saya dengar ada keluarga yang mulai bisa penerima hubungan dengan anggota keluarga yang sakit. Ada satu keluarga yang anaknya sulit berhubungan sama mamanya. Dan akhir-akhir ini sudah baik, gak kedengeran lagi ceritanya. Saatnya, Pak gimana hubungan Bapak sama anaknya, hubungan Ibu. Bu puji Tuhan, kemarin istri saya ulang tahun, anak saya bisa kasih birthday surprise. Saudara saya nangis loh. Apa yang bagi saya dulu merupakan satu, duri gitu ya. Lalu membuat saya belajar. Dan saya bergumul dengan masalah ini sendiri sampai bisa diatasin dan sekarang sedang akan mempunyai pekerjaan baru yang cukup prospektif juga ya. Terus saya dengar yang gitu rasanya worth it gitu loh. Ngerti gak? Tuhan izinkan sesuatu yang saya tidak mau. Kalau boleh saya gak mau. Tapi dengan adanya masalah gini kita bisa mulai komunitas. Saya boleh belajar, saya boleh berbagi. Dan melihat orang yang dibantu. Kemarin lagi di Jakarta ada satu orang lagi. Bilang Bu saya udah lama, udah adem mikirin yang gini. Dengar Ibu sharing, saya semangat lagi. Yayasan Titik Koma, kami punya tempat, kami punya 3 psikiatri senior.
kalau mau ada yang butuh bantuan, ayo kita kerjasama. Kapan mau ngadain onsite? Lakukan di Jakarta. Saya teh bilang, di Jakartanya, saya teh nanya, mayar ente urang mah kabeh di dia teh volunteernya, eueuh duitan. Bu, gak ada syarat apa-apa, mau pakai. Aduh puji Tuhan, saya bilang. Tadi pagi udah dapat kabar bahwa salah satu orang di Menteri Kesehatan yang saya kenal baik, PhD dari dosen Maranatha, saya ngomong, Pak, Indonesia sudah mulai kan penyuluhan-penyuluhan gini, udah mulai. Anda lihat ya website kesehatan mental di Departemen Kesehatan Mental Indonesia, udah mulai banyak ceramah-ceramah. Kapan sampai ke masyarakat luas? Ini Indonesia teh 200 juta penduduknya, nu geuring teh bayangkeun 20% orang dewasa teh seberapa juta. Meureun di pabrik Anda juga ada loba nu kitu, meureunnan di kantor ge aya. Terus nggak tahu, terus kesian rumah tangganya apanya nggak bahagia, mungkin dikeluarin nggak ada kerjaan, wah repot kesian anak remaja yang sekolahnya nggak bisa selesai padahal punya potensi, keluarga-keluarga yang sebetulnya bisa punya harapan nggak sampai hancur, tapi bagaimana berperan berfungsi, perlu penyuluhan edukasi, perlu nggak penyuluh awam, perlu Bu. Ini nih ada nih beberapa orang di grup saya udah mulai dikasih label atuh Pak dari Menteri Kesehatan gitu kan. Penyuluh awam gitu kan, dikasih pemberdayaan karena di Amerika tuh dari sini mulainya menjadi satu organisasi kesehatan mental dunia yang berpengaruh di Amerika tuh, NAMI tempat saya belajar. Bu, ada orangnya, ayo saya berikan. Minggu depan mulai kelas penyuluhan pertama dari Departemen Kesehatan Mental. Kebayang gak doain ya? Saya bilang saya kalau ada yang ngundang saya ceramah terus bilang, Bu, Ibu pernah sekolah psikologi di mana? Saya teh jadi diem, udah nggak pernah sekolah psikologi. Saya tanya, deker kampus bahkan sekolah hamba Tuhan ada beberapa psikologi, konseling. Tapi kagak soal ini, jadi ditanya gitu saya juga kagak bisa ngomong kalau karena saya tidak ada sekolahnya saya nggak bisa bercerita dan Anda tidak merasa saya punya kredibilitas platform berbicara, saya juga nggak bisa maksa zaman di Indonesia teh ya nggak, benar nggak? Kagak ada gelar katanya tidak berhak berbicara. Ya udah gue juga kan. Cuman kan sayang yang mau aja belajar silahkan gitu kan. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga gitu kan. Nah sekarang mulai kalau ada sebenarnya kan, oh saya dapat memang penyuluh awam, ada license-nya gitu dari Depkes gitu kan lumayannya. Enggak usah pakai apa-apa gitu, kita mah pelayanan sosial aja gitu kan. So it's beautiful. So kawal kepekaan akan kesehatan mental diri kita sedini mungkin ya. Beautiful personhood itu karena punya healthy mind, kesadaran dan kepedulian, keterbukaan. Kalau kita ada gangguan cari terapi nggak apa-apa. Dan jadi komunitas yang, kamu kenapa? Saya punya satu tagline yang berani bertanya dan bersedia ditanya. 2, 3, berani dan jadi kudu lihatin nih orang teh kayak gimana gitu ya, menjauh biasanya nggak gitu. Nggak apa-apa, deketin nanya. Dan kalau saudara ditanya jangan naon sih nanya-nanya, tuh gelo orang teh. Jangan gitu. Semua orang bisa punya pergumulan, tau gak? Saya juga pernah punya pergumulan. Hah? Gak ada yang berani nanya ke gue, tau gak? Padahal gue pengen ditanya, gue juga perlu curhat sama orang. Sekarang gue punya komunitas. Ya gak? Mau curhat di mana aja juga. Di komunitas saya punya yang sama-sama ngerti, yang kagak bilang gue tuh kurang normal gitu nya. Jadi enak aja. Justru karena begitu, sesuatu tekanan yang udah hampir gak kuat. Kalau kita ditanya dan bersedia digembosin, tuh turun. Dan kalau kita jadi komunitas seperti itu, it's beautiful. And we are all healthy, beautiful mind, healthy community. Isn't that beautiful? Itu tubuh Kristus yang sejati, bukan? Ya, belajar mengolah nutrisi biologis, psikologis, sosiologis. Ya, karena itu punya dampak yang untuk belajar dan juga mau berbagi. Apa sih tipsnya? Lu kalau stres gimana sih? Lu kalau lagi mumet gimana sih? Saya melakukan beberapa terapi kecil, beberapa habit kecil yang disiarkan oleh seorang penyandang. Saya nggak ingat penyandangnya apa. Dibagiin di grup kami, ini bagus nih. Dia lakukan 3 hal. Kalau saya punya habit sendiri, saya kombinasikan. Dia sharingkan 1 kalau bangun pagi itu ya. Bangun jangan ngapa-ngapain, jangan pegang handphone, jangan. Bersihin tempat tidur sendiri, dirapihin, dirasain linennya. Ratain, rapihin. Ini kayak kecil, tapi sebetulnya itu sedang membangun di dalam diri kita sense of attachment, mindfulness terhadap kesekarangan, kerapihan, ya kan? Keteraturan, ketelitian. Yang kadang-kadang kalau orang gak sehat yang gini gak pernah dibangun dilatih itu lewat-lewat jadi ceroboh, jadi gampang mengalami kesulitan. Udah gitu minum. Dia bilang minum ganti-ganti, nanti teh apa dirasakan. Hangatnya, harumnya ya. Apa sih yang dilakukan?
melatih kehadiran, kesambungan antara diri kita dengan indera kita. Nah, kita udah biasa multitasking, gerabak makan apa juga lupa, bet terasa naon teu nyaho pokona seubeuh. Belum tentu loh seubeuh nyaho teh nyeri beuteng ya. Benar enggak? Ya enggak? Tapi belajar mindful. Jadi kita tuh semua indera kita tuh peka, menyatu. Orang yang utuh, menyatu itu orang yang wungkul, sehat, resilient, siap ngadepin apa aja. Yang siap tempur gitu loh, refleks gitu ya. Nah, itu minum, nah dirasain. Nanti mau kopi mau harumnya. Nah, kalau saudara bisa gitu kan, tanda sehat. Covid ya kalau bisa nyium cenah sehat. Dekat cium, tanda penyakit kade kena Covid. Betul gak sederhana itu kan. Jadi itu latihkan indera kesadaran kepekaan kita. Lalu yang ketiga, bikin jurnal. Tulis dengan tulisan tangan. Pakai pena ya, tulis. Lalu jurnal kemarin diingat-ingat dari pagi sampai sore hal apa yang kita rasa berkesan, bersyukur, tulis. Saya udah mulai lakukan berapa kali, itu membantu banyak hal. Ternyata ingat hari ini hari apa, tanggal berapa, kemarin jam berapa teh ngapain, ada ketemu siapa, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, yang doa dijawab kayak atau cuman ketemu orang atau makan apa yang enak. Melihat begitu banyak hal berharga dan indah dalam hidupku hari ke hari, it's make me feel so good gitu loh, tau gak? And it's very good, itu nutrisi. Ya, nah saya kan masukkan firman Tuhan. Kemarin apa, hari ini belajar firman Tuhan, saya catat, it's beautiful, ya, and it's very healthy, it's enriching, nourishing our mind, our soul, ya, so itu bagus ya. Poin kunci, pola makan, pola tidur itu penting. Bagi saya tuh pola pikir juga yang kita masuk dari kebiasaan sehari-hari, kita check and recheck what happened yesterday. Kalau ada sesuatu yang buruk, kenapa gue kemarin meresponi sesuatu kok begini ya. Tadi pagi, jadi cepet peka. Pagi-pagi kan saya punya kebiasaan minum beberapa vitamin. Ada buat yang buat perempuan punya, ada yang buat udah begini apa magnesium buat otot supaya gak gampang kram gitu kan. Nah saya kan baru pulang kemarin-kemarin gak ada Bibi ya. Bibi pulang saya lagi di luar kota. Itu kemana stok lagi, aduh magnesium gue baru beli ya. Bukan beli, baru ada orang kasih saya. Nah, kemana itu? Mahal segini. Leungit. Nih, muncul pop up. Si Bibi balik. Dicokot gitu kemana nak? Jujur loh gue ngomong. Tek tiba-tiba. Kunaon orang mikir gitunya. Memang si Bibi ini rada antik. Suamiku bilang, eta Li baru kerja sebulan kemarin. Pergi tuh mending bawa berdus-dus senanya. Memang saya kan lagi mau pindahan rumah. Banyak yang disortirin, Bu minta ini, Bu itu. Sok ambil. Tuh yang ke rumah saya yang mau nolongin saya pokoknya sakaranjang bawa naon lah. Yang saya, ini saya gak mau, ini yang saya mau bawa ke Malang, ini yang nanti gini saya mau pindah keluar kota. Bawa-bawain. Jadi kagak tahu yang akhirnya dia, anak saya lagi bebersih kamar. Harga nanya ke saya baju kalau anak saya ngasih si akhirnya gak mau sak tolombong dibikin KB gitu tanya. Nyapugu dicokotan teh banyak. Jadi saya mikir vitamin orang juga dicokot merenan. Langsung saya pakai. Kenapa saya berpikir begini? Dalam nama Tuhan Yesus ampuni saya. Karena ternyata ketutupan sama lain. Dia punya kelemahan memang. Yang saya sedang uji khususnya integritinya. Ya kan? Karena kerja semua baik. Kerja bagian sini dia beresin rapi. Dia ayah sampah, ayah kotor. Itu di toilet ya. Coba suamiku ini Yati pisan katanya. Yati gak ada gue bersihin meja semua kenapa sini bersih sana banyak kotoran masih ada gitu. Si Yati curang tanya, oh Yatiku. Juga tanya, oh pakai kekin ke dia. Udahlah pakai lagi lah tenaganya lumayan. Ya udahlah cuman tinggal sebulan lagi gitu kan. Suka minum, suka mandi air panas. Ya, minta ke salon. Mana ada pembantu ke salon coba. Antik bisa mbak. Bu anterin saya mau facial. Gue aja gak 10 tahun facial sekali. Ibu udah glowing, saya mah mesti facial. Hah, gue mau nganter lu ke facial mana? Gue bilang ya ke Anata Bu biasanya mah. Pergi sendiri saya bilang. Coba antik gak pembantu gue. Gak heran kan kalau gue mikir yang enggak kan. Tapi saya tidak membenarkan gitu kan ya. Gaya hidup dia yang membutuhkan uang banyak gitu kan. Nah jadi tadi tuh kenapa begitu? Peka. Kenapa saya, jadi aware gitu loh. Terang sesuatu yang tidak baik tidak benar cepat dilurusin. Nah kalau kita gak peka yang gini-gini nih ya, udah tua, otomatis kita teh otak teh rada pikun, yang gini muncul. Tah mantakna heran, kunonya si mami teh baheula mah bager, uju-uju ayeuna teh curigaan, parnona super duper tajem. Kayak gitu-gitu kita gak peka.
beresin dari sekarang. Amin. Gue cerita tuh, kecenderungan tak tersadari yang bisa pop up. Kamu orang suka punya gitu gak? Telur nah gancang beaknya dokternya. Ting, tiba-tiba muncul. Saudara tahu sendiri lah. Supermi, nah gancang beak. Sahanu makan, kalau anak sendiri mah murah hati, suka makan. Tiba-tiba dia kan, Bu boleh gak ambil satu, kata gitu kan ya. Jangan-jangan selama ini ngambil dia gitu kan ya. Nah, bisa aja toh. Jadi begitu, tapi pembantu saya apa-apa ngambil. Bu saya ngambil jeruk ya satu. Mau 2 hari lagi, Bu saya ngambil lagi satu lagi ya. Di kulkas lo ngambil jeruk Sunkist gua. Oh kan mending saya ngomong Bu daripada saya nyuri, kata dosa kan gak boleh. Saya juga makannya kagak enak perut. Jadi gue mikir selama ini tadi ada yang gak sempet ngomong ngambil apa gitu. Tapi karena dia ngomong, enggak lah dia ngomong kok. Kalau ngambil apa pasti dia ngomong. Dia nanya, kalau gak ditanya dia gak berani ambil. Nah kalau mikir gitu kan bagus. Itu kesehatan mental. Bagaimana kita memproses hal-hal kecil diresponi dengan benar. Bukan diladenin, dinutrisi pemikiran yang bisa salah dan belum tentu benar. Itu kesehatan mental. Ya, kebiasaan yang baik merawat diri akan mempertajam, memperkokoh kesehatan mental kita. So, gak ada solusi kilat, gak ada instant magic formula ya. Yang ada kita membangun kebiasaan. Tadi saya cerita tentang jurnal, kita mesti punya teman berbagi yang baik. Dan kita menjadi teman berbagi yang baik. Karena di mana kita punya teman yang baik berbagi, saling menolong, meluruskan, saling mencermin. Kenapa kamu teh mikir gitu? Kan belum tentu. Kan kalau ada yang ngomong gitu kita teh kayak ngeh gitu kan. Ya kan, kenapa kamu tuh selalu ngelihat suami kamu begini, anak kamu begini. Pernah gak berpikir begitu gitu kan? Oh iya kau gak kepikiran. Nah begitu kita terima informasi satu yang berbeda, yang baik, yang positif. Itu masukan. Otak kita memproses dan kita perlu dengan sengaja mengingat itu, merekam itu sehingga diproses di sensor memori kita. Yang kalau kita punya kelemahan sensor memori di sini, kita mesti latih itu supaya jadi kuat untuk merekam hal-hal baik. Dan menghilangkan, menghapus kebiasaan berpikir yang negatif yang mungkin dibawa dari upbringing, orang tuanya ngebesarin gitu. Kalau orang gini pasti gini. Jadi kan ada terus. Oh mama saya punya, mertua saya punya parno yang tinggi. Membuat bisa pengaruh, tapi kita bisa pilih enggak. Dengan sadar dan sengaja. Ya. Jadi teman berbagi yang saling membantu. Pola hidup seimbang, nutrisi, udara segar, olahraga, tidur ya. Tuh saya olahraga macam-macam. Sekarang saya punya dokumentasi ngajar akuatik di Jakarta, di Medan, di Palembang, lagi ke Filipina, terjun ke air di pulau-pulau apa itu kemarin jadi lupa ya. Colon Island. Wah, ngajar juga. Seneng bisa berbagi sama orang yang tadinya takut air jadi berani gitu kan. Yang tadinya gak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan sekarang aduh seneng ya. Suami istri jadi iya sekarang kita bisa sering kesini, kita punya akses kok. Kita gak sering kesini karena takut istri saya pernah trauma dengan air. Itu enak sekali bisa berbagi dan menularkan hal yang baik ya. Mencoba hal yang baru. Tuh saya coba diving kemarin. Umur 63 loh baru diving sekali. Anak perempuan saya tuh si Airin baru pulang diving dari Maratua, Derawan, bagus katanya. Dia udah dapat license. Saya mah nggak pakai license. Siapa yang mau ikutan? Selesai pelayanan, oh mau saya udah gratis ini dibayarin sama yang punya hotel, punya resource-nya ya, yang udah pelayanan. Oh mau aja, gratis kau bayar sendiri kan berapa puluh juta di sini sekali perginya. Udah ya pergi. Aduh itu benar-benar pengalaman dimiskinkan Tuhan. Merasa jago hebat. Wah bisa foto bergaya dicai, wah kumahanya kurang pasang bagikan kak. Nggak di sosmed, saya udah berhenti sosmed ya. Terus si Airin nanya, gaya. Tapi Irin mami saya kemarin ini hampir itu loh. Ini air di sini nggak tahu mau diapain. Aduh gini pada air nggak bisa napas. Musinya dari sini kan. Ini juga ada air, mesti ditelak dikumakan dia. Wah panik saya, panik. Kumah. Untung harus 3 meter. Ari mami teh nggak dilatih dulu di kolam renang. Enggak langsung di alat, gila katanya. Di kolam dulu, nggak tahu dia orang pada begitu semuanya. Saya sekarang kalau suruh lagi juga rada takut jadinya. Ternyata resikonya tinggi pisan ya. Tinggi sekali loh itu kalau lagi gitu, kalau pas di dalaman gak boleh langsung pecah pembuluh darah kita itu. Harus pelan-pelan. Di situ diliatin. Yang berperan tuh orang di belakang saya. Yang memastikan kedalaman, kesiapan. Ya, kalau mau ke atas itu mesti dikembangin bajunya. Saya gak pernah ingat bajunya
kembangin pelan-pelan, boro-boro inget mencet tombol ke ngalebarkeun baju. Semua tuh orang di belakang saya yang kalau mau masuk ke dalam dikasih batu, apa kalau nggak kuat berenangnya ke dalam tuh kurang pintar dikasih dia bawa batu tuh. Taruh batu di sini supaya bisa pelan-pelan masuk. Itu orang. Lalu Tuhan bilang di dalam hidup kamu merasa kamu bisa belajar mengatasi banyak hal. You feel good. You feel awesome and thanks God. Do you know without me you are nothing. Dan gue bilang, aduh Tuhan thank you banget. Saya bersyukur saya sampai kepada keengahan ini. Kalau bukan Tuhan ngasih, gue gak bisa. Kalau bukan Tuhan dampingi, gue gak bisa. Gak satu pun. Lalu ngomong-ngomong soal kesehatan mental, kalau Tuhan gak kasih nih otak yang kabel-kabel urusan emosinya, ngatasin mood, stres, tekanannya lebih kuat daripada orang lain, gue bisa tahan gak? Kagak tahan, so I cannot be proud of myself. Iman saya lebih besar, jadi lebih bisa tahan. Enggak, kemurahan Tuhan. Saya pikir kalau orang gak dikasih dari Tuhan otak yang bisa berpikirnya fungsinya normal, loncatan listriknya cepat, sehingga kerjanya cepat dan stabil, you bisa jadi orang normal. Kagak loh. Sekali orang jebret kena kepala mengalami cedera otak, berapa banyak yang akhirnya jadi hun-hun, jadi pelan, atau jadi kecepatan tadinya. Iya. Teman saya pernah di grup bilang, datang ke Bandung, kalau ke Bandung pasti cari kita kumpul ketemu. Bu Lili juga kayaknya mah ada sedikit cenah. Kumaha ayana teh? Heuh, Bu Lili teh tara stres nah. Kan aneh jelema teh kudu aya stres nah, atuh namanya jelema normal cenanya. Si ibu mah happy we cenah. Eta teh kan hipo. Kan itu kalau bipolar ada mani, hipomani. Jadi enggak terlalu berlebihan, agak di atas rata-rata. Gue bilang, "Heuh, oge juga nanya." Tapi puji syukur menghipo orang ketara ke depresi. Kenapa? Jadi feeling good all the time, most all the time gitu. And I can overcome the depression situation quite well and fast gitu kan. And it's a blessing. Karena bukan saya hebat. Otak saya dikasihnya bagian itunya. Kekerodekan ya Pak ya. Terima kasih Anda berespon cepat. Orang sehat mah responnya cepat. Namun rada lelet, pasti ada gangguan. Bukan di otaknya, loba pikiran. Gak konsentrasi, gak fokus gitu ya. Sekarang jadi lucu kalau gini teh ya. But that's life. Once you know about it, you can enjoy life and you can have an empathic thinking about others people. And that's healthy mind, beautiful person, beautiful life. Amin. Jadi balik lagi tadi. Saya bilang, Tuhan kasih yang kuat. Tuhan kasih pintar sama anak kita. Syukuri. Dan otak itu berkembang setelah umur 20 baru utuh. Makanya ada teori terbaru, nanti saya kasih linknya. Development of Adolescent Brain dari UNICEF. Itu usia berapa itu penting sekali mengembangkan limbic system berkembang, itu masalah anak regulasi emosi harus diajarin. Karena otaknya lagi berkembang di situ tuh mesti dilatih supaya otaknya di situnya bagus. Mengerti emosi, mengidentifikasi emosi umur 0 sampai 3 tahun. Ya. Terus nanti umur 9 sampai 14 tahun ini mulai berkembang nih. Ini adalah bahasa tubuh untuk kortikol, untuk frontal cortex, untuk korteks critical thinking. Makanya anak remaja kenapa suka banyak nanya. Jangan dicarekan, diajak ngomong. Kalau ada masalah kenapa, apa, gimana, kita ngomong bareng-bareng, mengasah, memilah tentang aneka hal dalam hidup dari yang kecil sampai yang besar sampai yang serius. Dari yang duniawi sampai yang rohani, sehingga menjadi satu kemampuan berpikir, menjadi modal orang punya bangun mental thinking yang bagus. Sering kita lewat-lewat aja kan? Ini masalah penting, karena kalau orang cara berpikirnya sehat, seluruh kepribadiannya, hidupnya, kerohaniannya juga menjadi baik. And this is important. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah kamu berubah. Mana dulu pembaharuan akal budimu. Itu secara rohani akal budi berpikir, tapi sekarang gak mungkin orang berpikir kalau otaknya tidak sehat. Karena gak nyambung, benar-benar tidak berdaya. Karena itu kalau seseorang punya gangguan thinking disorder, gak biasa, lagi berhalusinasi, berdelusi, jangan dikonseling. Jangan diajak mikir, debat-debatan, bisa stres, bisa ngamuk dia. Karena dia tidak pada dirinya. Ini lagi gak nyambung, lagi ngaco. Perlu apa ditenangkan, kalau perlu konsultasi ke dokter, kalau dia gak mau ke dokter, Anda yang konsultasi, ada apa yang menolong dia supaya bisa tenang dan ininya mulai chemicalnya,
namanya chemical itu transmitternya, neurotransmitternya atau loncatan-loncatan listriknya dia dari syaraf ke syaraf tuh per detik 600 detik, jangan kebanyakan, jangan kekurangan. Standar normalnya tercapai dan itu perlu bantuan yang bukan cuma dengan berdoa. Karena kalau itunya tidak nyambung, oral counseling doesn't work. Harus beres dulu. Ya, jadi jangan dirukiah, dipasung, diisolasi. Ada tuh orang tuh, saya dengar cerita. Keluarganya berada. Ini gimana nih gak kontrol kalau lagi bludak-bluduk lagi mania. Punya duit beli rumah di Bali. Bali kan daerah turis tapi yang sepi. Sewain dokter, psikiater, full layanin. Pembantu 2 apa 3. Rumah terkunci di situ. Tidak merusak orang, terurus makannya. Tapi hidupnya cuma begitu. Karena keluarga gak tahu mesti ngapain. Saya ketemu orang yang gak mau belajar keluarganya. Ada ketemu keluarga, Bu kalau saya kedengeran begini nanti yang sakitnya entah pasangannya entah anaknya marah sama saya daripada saya marah-marah ribut kan gak baik ya Bu ya. Udah saya cari damai sejahtera aja. Dalam hati damai sejahteranya sementara. You gak tahu bagaimana apa, what can happen, apa yang bisa dilakukan, apa yang mungkin dilakukan. Sebagai solusi jalan keluar dan menikmati hidup dalam kondisi ketidaksempurnaan dengan lebih sehat. Keluarganya jangan ikut sakit. Ya. So mari kita membangun merawat healthy healing community. Stigma free, mulai sekarang ingat gangguan kesehatan mental bukan salahnya orangnya, keluarganya, rohaninya, karakternya lemah. No at all. Walaupun semua bisa berdampak. Tapi kalau sekali lagi kalau bagian otaknya tidak ada masalah, semua dia bisa belajar dengan baik. Ya. Peka dan peduli, berani bertanya, terbuka untuk ditanya. Oke? Mari kita belajar terbuka dan belajar jadi orang yang terlatih. Terlatih dalam hal apa? Terbuka untuk mengidentifikasi kalau ada satu gejala yang tidak baik. Gak nyaman. Gejala-gejala misalnya perubahan drastis. Pola tidur, pola makan, pola perilaku, berat badan, mood. Ya, sampai gak mau makan, gak mau ketemu orang. Gak cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Consistently like that. Perasaan tidak nyaman, putus asa, kepengen bunuh diri. Melukai diri sendiri atau orang lain yang tahu gak bisa dan gak boleh. Tapi itu dorongan itu ada. Sehingga Anda harus menekan diri melakukan hal-hal lain menjadi misalnya OCD, obsessive compulsive disorder dan lain sebagainya. Saudara nggak apa-apa, terlatih untuk bertanya, mencari bantuan. Terlatih untuk mengatasi hal-hal yang tidak nyaman, tidak sehat dengan cara yang baik dan proporsional. And that's okay. Kalau kita punya berpikir seperti itu, kita jadi orang yang punya healthy environment community ya. Kalau sudah belajarlah berbagi. Saya senang makin belajar makin senang. Dan makin banyak orang mau belajar. Setiap kali saya sharing nanti ada yang, Bu saya boleh ikutan belajar? Boleh. Apalagi kalau punya cerita, welcome di kelas kami dan komunitas kami. Tapi kalau gak punya cerita, cuman pengen tahu dan berbeban belajar, kita kasih resource-nya. Banyak sekali resource-nya. Kita bisa belajar. Pengen ikutan Bu kelasnya? Kalau gak ada cerita, ini eksklusif buat orang-orang yang punya cerita dari Tuhan. Jadi gak bisa untuk orang yang gak punya kasus langsung. Sebagai first degree or second degree. Misalnya uncle masih boleh. Ponakan masih bisa. Ya, tante, grandparents masih bisa. Tapi memang mesti ada kontak langsung. Kalau gak ada kontak langsung Anda gak bisa ikut karena Anda cuman jadi pengetahuan. Gak jadi bantuan karena Anda tidak mendampingi langsung. Kami berikan pemberdayaan, penyuluhan untuk caregiver. Dan it's a blessing. Bulan Juni nanti minggu kedua udah mungkin hampir 80 sekarang karena terus bertambah terus yang mulai daftar untuk batch yang kelima. Udah 5 batch. For now is that. Mari kita bangun healthy healing community. Jadilah orang yang bersedia hadir bagi orang lain seperti Yesus. Aku ada ya untuk menyertai kamu. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Ini lagu yang saya dapat dari salah satu teman di komunitas kami yang berbagi dan saya selalu pakai untuk mengingatkan diri dan sesama. Let's end today's session with this song. Kok gak keluar lagunya? Bisa diklik gak? Aku curiga dari tadi ini bukan klip PDF-nya, ini PDF bukan PPT. PPT kok gak keluar ya lagunya? Diklik bisa gak? Oh. Nah makanya saya ada kirim lagi terakhir tuh PPT 70 megabyte.
Kalau nggak ada nanti lagu tadi cari aja lah di YouTube. Tapi lagu ini bagus pisan. Enak untuk dinyanyikan bersama. Lagi aja di YouTube-nya deh. Lagu Tommy Page lebih cepat daripada download itu 70, buka lagi lama. Bisa kan sambung ke YouTube langsung? Sok buka lagu yang tadi judulnya. Lagunya yang ini ya, jadi ada bahasa Indonesianya. A Shoulder to Cry On. Shoulder to Cry On. It's a very good song. Setelah itu mau tanya jawab masih ada waktu. Udah panjang loh, gue udah dari tadi ngoceh-ngoceh panjang bisa. Terus disuruh berdiri terus lagi dari depan. Makanya saya pengen di belakang. Saya habis akuatika jadi orang. Terus berdiri terus. Sudah ada lagunya keluar? Oh good. Ini yang nyanyinya si Elvis Presley lagi. Filenya keluarin supaya bisa kata-katanya keluar. Bisa keluarin nggak? Di share layarnya jadi kata-katanya kebaca. To cry on. Life is full, lots of up and down. Sok gak apa-apa, gue bacain aja. Keluar aja nyanyinya. Life is full of lots up and down. And the distance feels further. When you are headed for the ground and there is nothing more painful than to let your feelings take you down. Keluar, oh bagus. Nah gitu dong. Aduh. Feelings that you hide, but you might feel better if you let me walk with you by your side. When you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be there. I'll be a friend to rely on when the whole world is gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. All of the times when everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up. I hope you work it out and carry on. Ini adalah bahasa orang-orang dengan pergumulan dengan masalah hidup. Ya. Alangkah indah kalau ada orang yang bersedia mendampingi tanpa menghakimi, tanpa stigma dan menerima berjalan bersama. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan Dia mau kita lakukan untuk orang lain. No matter apa yang dunia katakan. Needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on. The whole world is gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be there. When the whole world's gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be there. When the whole world's gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. Saat seluruh dunia meninggalkan, kau tak sendiri karena aku akan selalu ada. Beautiful ya. Bagaimana kita bisa jadi pribadi begitu kecuali Kristus hidup dalam kita. Even when the whole world gone, you'll always have my shoulder to cry on. Wah. Nah, healthy healing community adalah orang-orang
yang mempunyai pikiran yang sehat, menjadi pribadi yang sehat, dan menjadi komunitas yang sehat, keluarga yang sehat. Betul nggak? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, makasih kami boleh punya waktu belajar, berdiskusi bersama. Sebentar mungkin ada yang mau tanya jawab tentang pentingnya memiliki kesehatan pikiran, kesehatan mental yang merupakan fondasi tulang punggung kehidupan seseorang untuk berfungsi dengan efektif, dengan maksimal, dengan berdampak. Terima kasih Bapak, tolong kami untuk melihat hal ini sebagai bagian hidup yang perlu kami kawal dengan baik, perlu kami jaga, perlu kami rawat dalam hidup kami sendiri, keluarga kami. Dan it's okay kalau kadang-kadang ada yang mengalami gangguan, karena Tuhan Engkau sudah menyediakan banyak jalan untuk kami boleh berurusan dan mendapatkan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, dan hamba memberkatin setiap ibu-ibu yang ada di sini, teman-teman yang punya cerita yang mungkin bukan cerita mereka, tapi cerita orang yang mereka tahu, mereka sayang, mereka kenal di sekitar mereka. Jadikan kami garam dan terang, bukan lagi melihat secara stigmatis, apalagi sampai mendiskriminasi dan sampai melakukan tindakan-tindakan isolatis bagi mereka yang justru membutuhkan bantuan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Oke, mau tanya jawab atau udahan aja terserah. Cek. Yuk, sebutkan namanya. Karena saya belum hafal semuanya. Saya Leni. Oke, Ren. Kenapa Ren? Saya ngeliat ada satu kasus orang itu depresi dan sampai nggak bisa mandi gitu orang tersebut. Saya nggak ngerti kok bisa gitu orang sampai nggak bisa mandi. Itu kasus pertama. Yang kasus kedua beda orang, sampai kasusnya itu pas dia lagi kumat gitu, kayak dia buka baju gitu, sorry to say gitu, naked gitu. Itu kenapa saya nggak bisa ngerti gitu. Terima kasih. Oke. Kita melihat begitu tidak mengerti karena otak kita berfungsi normal. Orang-orang seperti ini ada satu bagian di dalam otaknya yang tidak berfungsi normal. Sehingga dia melakukan hal yang tidak masuk akal. Termasuk membuka baju. Bukan karena dia kepanasan. Mungkin ada hal lain yang kita nggak ngerti. Nah, misalnya biasanya kasus-kasus begitu itu namanya gejala psikosis ya. Misalnya orang schizofren. Orang schizofren itu memiliki satu penglihatan, pendengaran, pemikiran yang kalau kita lihat ini seperti dia bisa lihat ada hal lain kayak berhalusinasi, buat dia konkretnya sama. Seperti orang buka baju tuh, mungkin dia lagi sedang menari, dia sedang lagi mandi gitu loh. Jadi kan dia nggak lihat dia ada di mana. Itu makanya disebut dia memiliki gejala gangguan kesehatan mental. Jadi orang kalau udah begitu, yang perlu adalah kita bantu karena dia punya dignity yang perlu kita lindungin yang dia nggak sadar. Dan kalau dia udah sadar dia akan merasa sangat malu sekali. Jadi dalam fase tidak sadar gitu. Tidak sadar. Kalau sadar nggak akan begitu. Kalau sampai nggak mau mandi, orang depresi ya. Sekarang kita ngerti ya kalau di antara keluarga kita ada yang mengalami depresi sampai nggak mau makan, nggak mau ketemu orang, nggak mau mandi, nggak mau bebersih, nggak mau nyalain lampu berhari-hari, berminggu-minggu. Saudara nggak bisa paksa. Berikan makanan kepada dia, pastikan cek everything is okay, ya kan? Perlu dibantu enggak? Nah yang penting adalah dia perlu dibantu memakan obat. Supaya itu bagian-bagian yang kurang apanya, kekurangan kelebihan apanya di otak saya istilahnya enggak hafal. Apa dopamin, serotonin, apa GABA-nya, apa segala macam gitu ya. Itu ada, menjadikan dia begitu. Jadi mandi pun dia nggak berfungsi pada saat itu. Jadi enggak bisa berpikir ke sana, enggak mau aja, enggak kepengen apa-apa. Jadi kalau kita mandi gele kotor kayak kesangan, nggak punya pikiran itu. Jadi itu di otak. Nah sekarang setelah mengerti ini maka di kelas kami itu diajarin ada apa namanya, ada workshop ya, ada role play yang membuat kita tuh sampai oh gitu, aduh gue teh nggak mikir. Lagi di Amerika mah kan onsite, kalau sekarang kan online jadi rada-rada nggak sempurna sih, tapi membantu gitu ya. Banyak yang juga akhirnya menangis dan aduh saya selama ini salah memperlakukan anak saya. Kamu kalau ngomong tuh bisa nggak konsentrasi sih? Fokus ke sini, jangan mata teh ke kanan, ke kiri, ke sana, ke sini gimana. Ini saya lagi ngomong sama kamu. Padahal dia tuh betul-betul merasa mungkin ada laba-laba lewat. Mungkin dia merasa ada orang toel-toel ngajakin ngomong. Dan buat dia real. Saudara pernah nonton film John Nash, Beautiful Mind, pemenang Nobel Amerika dalam bidang matematik. Seperti itu, yang orang lain gak lihat,
dia lihat, dia rasakan. Padahal nggak ada. Sampai bayinya dititipin ke temennya, ya kelelep atuh bayinya. Udah nggak ada orangnya, tapi menurut dia ada. Nah kita anggap itu ningali setan merenan, bukan ningali setan. Kita nih otak kita berfungsi nih, kalau di sini ada bising ada apa, saudara merasa terganggu tapi saudara tetap bisa konsentrasi kalau saudara mau berkonsentrasi. Orang kayak gini, nah di situ namanya gatingnya itu, gerbang-gerbang itu bocor, rusak. Jadi semuanya masuk berbarengan, dia dengar 1000 suara, 100 suara, ngomong bareng. Jadi dia bingung, gue mesti dengerin yang mana. Dan itu real. Real seperti Anda mendengar.